2. Daya cipta sebagai unsur mutlak dalam pembangunan, konsepsi, dan institusionalisasi. Pengantar. Pemekaran daya cipta suatu bangsa bukan saja suatu kemampuan serta kejadian individual, melainkan juga suatu proses sosial yang ditentukan oleh kondisi-kondisi sosial pula. Maksud tulisan ini ialah meneropong lembaga serta kebijaksanaan yang diperlukan untuk mencapai perkembangan daya cipta itu dalam rangka pembangunan masyarakat kita. Suatu cara yang berfaedah untuk meneropong persoalan kita itu dan yang akan saya gunakan di sini ialah jikalau kita memaparkannya pada suatu sistem koordinat yang menggariskan kedua gerak sejarah terpenting pada masa sekarang ini dan yang bersama-sama akan menentukan bentuk dan sifat dunia yang akan kita diami di hari depan. Kedua gerak sejarah itu ialah pertama, revolusi bangsa-bangsa yang terjajah serta usaha pembangunan ekonominya, dan kedua, revolusi ilmu pengetahuan. Dengan jalan ini, mudah-mudahan akan menjadi terang di mana tempat daya cipta manusia di peta permasalahan Indonesia itu dan apa peranan dan cara penggunaannya. Agar kita dapat mencari di dalam gumpalan faktor-faktor yang turut menentukan usaha pembangunan ekonomi kita, hubungannya dengan daya cipta manusia Indonesia, perlu agaknya kita coba menyelami pokok usaha pembangunan ini. Pembangunan ekonomi. Terutama di kalangan ahli ekonomi, ada kecenderungan untuk menganggap sebagai esensi pertumbuhan ekonomi, ialah besarnya penanaman modal untuk keperluan produksi. Inilah yang dianggap faktor yang paling menentukan untuk mencapai suatu tingkat ekonomi yang lebih tinggi. Maka peneropongan teoritis terutama berkisar pada soal penentuan besar kecilnya penanaman modal yang diperlukan untuk mencapai tingkat pertumbuhan yang lebih pesat daripada pertambahan cacah jiwa, dan yang kurang lebih akan berjalan sendiri atau sustained growth. Dan apabila faktor-faktor lain seperti peranan pendidikan, faktor stabilitas politik, serta faktor-faktor sosial lain turut ditinjau, maka peninjauan itu tetap berkisar pada poros investasi. Dari sudut inilah harus kita lihat perdebatan mengenai pilihan antara teori balanced growth dan teori big push, serta diskusi teoritis mengenai pengumpulan modal serta fungsi modal asing. Kecenderungan itu juga mengakibatkan usaha untuk menangkap paham pembangunan ekonomi dalam berbagai model konseptual econometric models yang hendak menyatakan secara disederhanakan aspek-aspek dan hubungan-hubungan antara faktor-faktor yang dianggap terpenting di dalam economic growth ini. Akan tetapi, jikalau pendekatan pada persoalan pembangunan ekonomi dari sudut seperti digambarkan di atas dihadapkan kepada realitas usaha pembangunan ekonomi di sebagian penting negara-negara baru di Asia dan Afrika, maka benar-benar terasalah ketidakmampuan approach itu untuk menangkap realitas permasalahannya. Juga cara-cara pendekatan lain yang lebih menekankan aspek-aspek serta faktor-faktor sosialnya dan terutama faktor manusianya masih meninggalkan rasa tak puas pada kita. Demikian pun approach historis tentang pertumbuhan ekonomi. Buah pikiran Rostow tidak memberikan kepada kita kunci-kunci untuk memanipulasikan realitas sosial guna pertumbuhan dan pembangunan ekonomi itu. Ketiga faktor yang dikemukakan Rostow sebagai syarat dan take-off justru merupakan objek bagi kebanyakan negara-negara baru yang sangat terjalin dengan permasalahan umum yang dihadapi mereka itu. Dan teori Rostow tidak memberi petunjuk bagaimana cara memecahkan objek-objek itu. Ia memberikan suatu gambaran, suatu generalisasi historis tetapi tidak menunjukkan jalan. Situasi apakah sebenarnya yang dihadapi oleh sebagian besar negara-negara baru seperti Indonesia ini dalam usaha pembangunan, suatu ekonomi dalam keadaan stagnasi dan suatu susunan sosial yang terikat pada tradisi-tradisi yang tidak dapat menyalurkan lagi keinginan rakyatnya untuk maju ke arah suatu kehidupan yang lebih makmur, adil, dan bahagia. Di samping itu, perjuangan kemerdekaan telah mengerahkan kekuatan-kekuatan politik yang berpotensi penting. Sedangkan tercapainya kemerdekaan politik memberi suatu kesempatan untuk menggunakan negara dengan segala alat-alat kekuasaan dan sumber kekayaannya untuk usaha pembangunan yang pesat. Sebaliknya, penyusunan kekuatan-kekuatan politik di dalam masyarakat, penyusunan kekuasaan negara sendiri, penyusunan alat-alat perlengkapan negara, dan kemampuan negara untuk menguasai alat-alat kebijaksanaannya, semuanya masih di dalam proses kristalisasi.
Demikianlah semua unsur dan faktor yang tersangkut di dalam pembinaan negara dan masyarakat terjalin satu sama lain dalam suatu arus pergolakan. Setiap tindakan di bidang tertentu mempunyai akibat di bidang-bidang lain, yang kembali mempengaruhi tindakan atau lanjutan tindakan di bidang pertama tadi. Cara-cara yang dapat dipergunakan oleh suatu pemerintah di dalam usaha pembangunannya misalnya ditentukan oleh besar kecilnya struktur kekuasaan yang ada padanya. Sebaliknya, ada hubungan langsung, meskipun kompleks, antara kegentingan permasalahan ekonomi dan struktur kekuasaan pemerintah. Demikianlah faktor-faktor yang di dalam economic growth model diperlakukan sebagai independent variables, atau sebagai rangka yang tetap dalam mana ditentukan relasi fungsional di antara variabel tadi. Seperti rangka institusional sosiopolitik di dalam keadaan ini ternyata bukan demikian sifatnya, melainkan mengalami pergolakan dan perubahan, disebabkan perubahan di bidang-bidang yang lain. Rangka institusional sosiopolitik itu ternyata terpecah menjadi berbagai variabel yang sukar diidentifikasikan, sehingga hilanglah arti model itu. Juga jikalau perubahan-perubahan institusional kemudian diinterpolasikan sebagai koreksi atas hasil model-model tadi, hal itu tidak mengurangi kesulitan untuk menggunakan economic growth model ini untuk memahami usaha pembangunan dalam suatu keadaan yang benar-benar tidak stabil dan revolusioner sifatnya. Lagi pula, teori pertumbuhan ekonomi tidak dapat memberi kepastian misalnya apakah massive capital formation selalu membawa pertumbuhan ekonomi dan apakah tabungan tinggi selalu merupakan syarat untuk pertumbuhan ekonomi atau merupakan akibat pertumbuhan di dalam fase-fase pertama. Akan tetapi, yang lebih penting ialah bahwa pengetahuan tentang angka-angka kritis di bidang investasi dan tabungan dan mengenai jalan-jalan alternatif yang terbuka untuk usaha pembangunan itu tidak memberikan pengertian mengenai proses pembangunan itu sendiri. Apakah sifatnya, bagaimana cara bergeraknya, dan faktor-faktor mana yang dapat menjamin kelangsungan dinamiknya. Pula, pengetahuan itu tidak mempunyai daya penggerak. Dan justru di dalam keadaan tak stabil, fluid, dan revolusioner, seperti dialami oleh sebagian besar negara-negara baru di Asia dan Afrika, pengetahuan dan pengertian kita mengenai proses pembangunan itu menjadi pegangan kita yang terpenting. Kita tidak dapat menunggu sampai proses kristalisasi politik dan institusional selesai sebelum kita mulai dengan usaha pembangunan. Sebab proses kristalisasi sendiri merupakan fungsi dalam arti matematis kemajuan di bidang pembangunan. Demikian yang menjadi soal terpenting bagi kita ialah proses sosial pembangunan itu sendiri. Teranglah sudah dari gambaran di atas ini bahwa proses pembangunan itu tidak bakal bersifat linier dan kontinu. Sewaktu-waktu dia akan terbentur pada penghalang-penghalang dan bottlenecks yang akan mempengaruhi dan mengubah battle order, serta resultan kekuatan-kekuatan yang mendorong usaha pembangunan. Maka proses pembangunan ekonomi ini merupakan suatu proses sosial yang diskontinu dan dialektis, yang hanya dapat dipahami secara dinamis. Dari gambaran yang diberikan di atas tadi, menjadi teranglah bahwa daya penggerak utama di dalam usaha pembangunan ialah tekad sesuatu bangsa untuk maju dan untuk membangun. Namun tekad keseluruhan bangsa ini memerlukan dua unsur dinamis untuk menjamin efektivitasnya. Yang pertama ialah suatu bayangan hari depan, suatu growth perspektif yang tegas yang dapat memberi arah kepada kekuatan-kekuatan dinamis di dalam masyarakat, dan kedua kemampuan bangsa itu untuk mengorganisasikan diri guna keperluan pembangunan. Dua hal yang esensial muncul dari uraian ini. Satu ialah perlunya kita memahami proses sosialnya dengan segala aspek dinamis dan strategisnya, dan kedua pentingnya organisasi sosial sebagai penyusun dan penyalur kekuatan-kekuatan dan potensi-potensi yang bersimbang siur, tak terarah dan sering macet atau terpendam. Pembangunan, kata Albert O. Hirschman, lebih tergantung pada pengungkapan dan pendaftaran tujuan-tujuan pembangunan, sumber-sumber, dan kesanggupan yang tersembunyi, tercerai-berai, atau kurang didaya gunakan daripada menemukan kombinasi optimal untuk sumber-sumber dan faktor-faktor produksi tertentu. Oleh sebab itu, maka perlulah dicari faktor-faktor pendorong dan pengajak, pressure and inducement mechanism, yang dapat membangkitkan dan mengerahkan potensi itu sebanyak-banyaknya. Perlu juga sebelum itu diidentifikasikan kekuatan-kekuatan sosial yang kreatif, baik yang berbentuk politik maupun yang tidak.
yang telah bangkit sebagai akibat kemerdekaan atau lantaran transformasi susunan sosial yang lama secara disengaja, land reform atau tidak disengaja. Selain itu perlu juga diadakan pilihan yang tepat mengenai bentuk, sifat, dan jiwa organisasi mana yang akan memungkinkan penggunaan yang seproduktif mungkin dari daya kreatif masyarakat ini. Perlu juga ditentukan kombinasi yang paling tepat menurut situasi yang ada dari organisasi-organisasi pemerintah dan rakyat. Salah satu implikasi pandangan ini ialah bahwa baik suatu organisasi sosial yang berkisar pada mekanisme pasar tipe-tipe negara barat maupun suatu organisasi sosial yang bersifat birokratis sentralistis tipe Uni Soviet, yang kedua-duanya berakar dalam dinamik sosial yang berlainan dari negara-negara baru ini tidak begitu saja dapat ditiru untuk usaha pembangunan kita. Tak mencukupinya teori-teori ekonomi yang ada, serta tak mencukupinya teori-teori ilmu pengetahuan sosial pada umumnya untuk mencakup dan mengartikan proses pembangunan dan selain itu sifat proses pembangunan itu sendiri, memaksa kita untuk mengambil suatu approach yang pragmatis dan dialektis. Jauh daripada mengesampingkan segala teori, approach pragmatis ini memerlukan keaktifan teoritis yang setinggi-tingginya agar supaya dapat diikuti dengan seksama perkembangan realitas sosial dengan segala dinamikanya, agar supaya pula dapat didudukan persoalan-persoalan baru yang timbul dalam hubungannya dengan faktor-faktor lain dan dengan tujuan-tujuan yang dikejar. Perenungan teoritis dan penjernihan teoritis ini merupakan syarat mutlak dalam mengartikan setiap peristiwa serta setiap tindakan kita sendiri di dalam hubungan keseluruhannya dan untuk menangkap makna setiap kejadian. Menghadapi proses dinamis semacam ini, Oppenheimer, ahli fisika yang termasyhur itu berkata, "Seluruh sejarah mengajar kita bahwa pertanyaan-pertanyaan yang kita duga mendesak itu akan mengalami perubahan sebelum terjawab, akan digantikan oleh pertanyaan lain dan bahwa proses penemuan akan memporak-porandakan konsep-konsep yang sekarang ini kita pakai untuk menggambarkan teka-teki kita." Keaktifan teoritis yang berhadapan dengan perkembangan realitas sosial yang dinamis itu memerlukan suatu open mind yang bebas dari dogma, suatu pengamatan yang tajam serta kewaspadaan terus-menerus, kemampuan untuk mengobjektifkan kejadian-kejadian, kemampuan analitis yang mendalam, serta kemampuan kreatif untuk menyusun theoretical construct yang diperlukan untuk pengertian dan bimbingan kita. Dan semuanya ini berarti penggunaan kreatif dari ilmu pengetahuan. Revolusi pengetahuan. Pengaruh pembaruan dan penemuan, innovation and invention atas kehidupan manusia sudah lazim diinsafi umum. Mereka telah menambah jumlah dan macam alat serta cara manusia menikmati hidupnya. Ia juga telah membawa perubahan yang mendalam di luar bidang material, misalnya perubahan-perubahan yang diakibatkannya juga telah mempengaruhi wujud masalah-masalah moral yang menghadapi manusia. Akan tetapi, jikalau dahulu penemuan serta pembaruan itu umumnya merupakan peristiwa-peristiwa yang biarpun penting, insidental sifatnya dan yang sering hanya kebetulan terjadi, sesudah Perang Dunia Kedua keadaan itu berubah sama sekali. Ciri zaman sesudah Perang Dunia itu ialah penggunaan secara konsekuen dari kemampuan ilmu pengetahuan untuk keperluan industrial. Penemuan dan pendapatan baru untuk sebagian besar tidak lagi merupakan peristiwa-peristiwa insidental, melainkan merupakan hasil pencarian ilmiah yang direncanakan dan diatur secara sadar. Pengerahan ilmu pengetahuan dengan perantaraan penelitian dan pengembangan telah menghasilkan penemuan-penemuan baru di bidang teknologi, kimia, produk sintetik, dan di bidang elektronika. Kemajuan ini juga memungkinkan perubahan-perubahan di bidang komunikasi dan telah membangkitkan suatu kekuatan sosial yang baru, yang akan membawa konsekuensi bagi kehidupan manusia yang belum dapat dibayangkan seluruhnya, yaitu automation. Berkat pengarahan ilmu pengetahuan ini, faktor inovasi dan invensi dengan perantaraan penelitian dan pengembangan yang berencana secara sangat tepat lagi mendalam telah mengubah kehidupan manusia sesudah Perang Dunia Kedua ini di bidang material maupun sosial politik, militer, dan kebudayaan. Faktor ini membuka harapan akan perubahan-perubahan yang lebih besar dan dalam jangka waktu besar. Untuk menggambarkan perkembangan ini, orang telah mulai menggunakan istilah revolusi ilmu pengetahuan. Maka demikianlah ilmu pengetahuan sendiri telah menjadi suatu kekuatan revolusioner yang barangkali paling menentukan untuk kehidupan umat manusia di dunia ini
baik dalam arti yang baik maupun dalam arti yang buruk. Revolusi pengetahuan ini juga membawa suatu akibat yang langsung menyangkut pokok persoalan kita sekarang ini. Hingga kini ia hanya berjalan di negara-negara industri. Pengaruhnya atas pesatnya kemajuan ekonomi industrial itu mengakibatkan bahwa laju pertumbuhan negara kaya itu lebih besar dari ekonomi-ekonomi yang kurang maju dan yang miskin. Hingga jurang yang memisahkan negara industri dan negara baru makin lama makin besar. Yang kaya menjadi kaya, yang miskin lebih miskin jadinya. Oleh sebab itu telah menjadi syarat mutlak bagi negara-negara baru ini untuk mempercepat pembangunan ekonominya, untuk menjaga jangan sampai mereka itu untuk selama-lamanya lebih lemah, lebih miskin, dan lebih sengsara. Suatu akibat lain dari revolusi pengetahuan ini yang tidak dapat kita abaikan tanpa kerugian besar bagi kita sendiri ialah sebagai berikut. Kemajuan di bidang pembuatan barang-barang sintetis seperti karet, plastik, bahkan juga tembakau, dibangkitkannya sumber-sumber tenaga alternatif dengan menggunakan visionary material, akan dan di beberapa bidang sudah mulai mengubah pola perdagangan bahan-bahan mentah yang untuk negara kita demikian penting. Akibat-akibatnya bagi Indonesia, karena peranannya sebagai produsen bahan mentah seperti karet, minyak, dan timah, dan juga barang-barang seperti cengkeh, vanili, dan sebagainya sangat besar. Jalan satu-satunya yang dapat kita tempuh ialah untuk sedapatnya menggunakan revolusi pengetahuan itu untuk keperluan negara-negara baru ini sendiri. Demikianlah revolusi pengetahuan ini tidak usah lagi merupakan suatu bahaya, melainkan dapat menjadi suatu kesempatan yang dapat dan harus digunakan. Jikalau negara-negara baru ini tidak secara aktif turut serta dalam revolusi ini, maka pengetahuan, ilmu pengetahuan, serta teknologi di dunia dengan segala buah hasilnya akan tetap ditentukan jurusan perkembangannya oleh keperluan, kepentingan, dan arah perhatian negara-negara kaya saja. Cukuplah beberapa contoh saja. Menjadi pertanyaan misalnya, apakah penelitian mengenai penggunaan energi atom serta energi matahari cukup didorong oleh keperluan-keperluan negara-negara miskin ini? Faktor-faktor ekonomis yang berlaku untuk negara-negara kaya dalam menentukan urgensi proyek-proyek penelitiannya belum tentu juga berlaku untuk negara-negara miskin. Suatu proyek penyelidikan yang untuk suatu negara kaya dirasakan sebagai tidak urgen atau tidak ekonomis dibandingkan dengan berbagai alternatif lain, mungkin sekali sangat besar artinya bagi negara-negara miskin. Juga bagi soal-soal seperti penawaran air laut untuk keperluan irigasi, kemungkinan-kemungkinan di bidang kimia pangan dan pengganti protein dan sebagainya. Penelitiannya kurang didorong oleh dan kurang diarahkan kepada kepentingan serta urgensi negara-negara itu. Maka sangat perlulah negara-negara ini turut serta dalam usaha penyelidikan pada front-front ilmiah atau sedikit-sedikitnya turut mempengaruhi arah pencaharian itu. Di samping itu, inovasi dan invensi yang sudah ada belum cukup diselidiki agaknya mengenai kemungkinan aplikasi di negara-negara baru, terutama di Indonesia ini. Dugaan saya, di sini terletak berbagai kemungkinan yang dapat dipakai guna mempercepat kemajuan kita, dan guna meringankan beban yang harus dipikul untuk mencapai kemajuan itu. Perlunya mencari jalan pintas, shortcut, untuk mengejar negara-negara industri, memaksakan urgensi yang sebesar-besarnya untuk menggunakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya revolusi pengetahuan ini guna keperluan kita sendiri, maka juga dipandang dari sudut konsekuensi revolusi ini, Indonesia memerlukan pengerahan segala kemampuan ilmiahnya. Kepribadian bangsa. Tak dapat disangkal bahwa suatu bangsa yang hidup bersama di suatu daerah tertentu yang dipengaruhi alam dan cuaca yang sama, lagi oleh sejarah dan sistem hukum yang sama, berangsur-angsur menjelmakan tanggapan-tanggapan dan sifat-sifat jiwa yang sama yang dapat disebut kepribadian bangsa itu. Agak lebih sukarlah untuk mendefinisikan paham kepribadian nasional ini. Telah beberapa kali orang mencoba memastikannya secara deskriptif dan enumeratif, akan tetapi hasilnya umumnya kurang meyakinkan. Kesulitan di sini ialah bahwa memang kepribadian suatu bangsa dapat dilukiskan dari luar. Akan tetapi secara demikian berbagai faktor subjektif tidak turut tergambar. Selain itu, yang dapat dianggap kepribadian sesuatu bangsa bukan sesuatu yang tetap untuk selama-lamanya. Ia merupakan suatu konfigurasi tertentu dari sifat-sifat manusia yang dimiliki oleh umat manusia pada umumnya.
Namun konfigurasi itu sendiri merupakan suatu penjelmaan historis. Faktor-faktor sejarah menyebabkan predominasi beberapa sifat dan ciri tertentu yang menentukan konfigurasi kepribadian bangsa pada masa itu. Maka setiap perincian deskriptif boleh dikatakan hanya berlaku untuk suatu masa sejarah tertentu saja, dan tidak dengan sendirinya berlaku untuk masa-masa yang lain. Sebaliknya, suatu pendekatan dari dalam, yaitu secara subjektif, menghadapi bahaya bahwa yang digambarkan sebagai kepribadian nasional itu pada hakikatnya tidak lain daripada proyeksi sifat-sifat serta sikap-sikap yang paling dikenal dan disukai oleh si pengarang, dan sering menjadi slogan bagi golongan-golongan yang tidak menyukai perubahan, yaitu golongan tradisionalis dan konservatif. Ia juga sering, khususnya untuk suatu masyarakat plural seperti Indonesia, merupakan suatu proyeksi sistem nilai dari satu suku bangsa saja dalam lingkungan bangsa Indonesia seluruhnya. Agaknya lebih bermanfaat untuk menghadapi paham kepribadian nasional ini secara fungsional. Kepribadian sesuatu bangsa untuk sebagian diwujudkan oleh pengalaman-pengalamannya, yaitu sejarahnya. Akan tetapi, ia juga ditentukan oleh cita-cita bangsa itu. Sarinya manusia hidup ialah memilih. Dalam pilihanlah suatu manusia dan suatu bangsa menjelmakan keseluruhan kepribadiannya. Dalam pada itu setiap pilihan menambah pada pengalamannya dan dengan jalan demikian mengubah kepribadiannya itu. Dalam pilihan kelampauan dan keakaan dipadukan, dan di dalam pilihan kepribadian terwujud dan berkembang. Secara konkret, hal ini berarti bahwa kepribadian nasional kita tidak saja ditentukan oleh sejarah kita, melainkan juga dan untuk sebagian penting oleh jawaban-jawaban yang akan kita berikan atas soal-soal yang timbul dalam hubungan pembangunan kita. Maka dua hal menjadi terang dari pendekatan ini. Sifat dinamis dari paham kepribadian nasional dan kedua pentingnya unsur kemauan di dalam suatu bangsa memahami dirinya, penegasan kepribadian nasional di dalam usaha kita untuk membina suatu masyarakat yang adil dan makmur pada hakikatnya merupakan refleks dari tekad kita untuk mencari jalan sendiri dan mencerminkan penolakan subjektif atas pola pembangunan negara-negara dan sistem politik dan ekonomi lain yang telah ada di dunia. Sikap subjektif semacam ini seperti ternyata dari uraian di atas. Sesuai dengan situasi subjektif yang kita hadapi dalam usaha pembangunan masyarakat kita, ia pun memaksakan atas diri kita suatu sikap pragmatis dan tak dogmatis. Meskipun demikian, asal kemauan di dalam paham kepribadian nasional kita itu tetap terarah kepada hari depan dan tidak menjadi alasan untuk bersikap konservatif. Maka paham ini dapat merupakan suatu prinsip pengarahan yang sangat penting bagi kita. Maka demikianlah pegangan kita pada kepribadian nasional merupakan faktor ketiga dalam situasi kita yang memaksakan kita untuk membangkitkan dan mengembangkan sebesar-besarnya daya kreatif kita sebagai bangsa. Daya cipta di bidang ilmu. Oleh sebab itu, perlulah sekarang kita menghadapi persoalan bagaimana cara melaksanakan pengerahan daya kreatif itu pada umumnya, di bidang ilmu pengetahuan khususnya, guna pembinaan bangsa dan negara kita. Marilah kita meneropong lebih dahulu secara lebih mendalam hubungan antara ilmu pengetahuan dan daya ciptanya dalam rangka pembangunan itu. Ilmu pengetahuan ialah pengetahuan tersusun yang dapat dikontrol secara kritis. Di samping itu, ilmu pengetahuan ialah juga aktivitas kritisnya, yaitu metodenya untuk mendapatkan pengetahuan itu. Bukan semua pengetahuan berupa pengetahuan ilmiah. Ada pengetahuan yang bentuk dan metode mencapainya berlainan. Ilmu pengetahuan hanyalah pengetahuan tentang kenyataan yang tercapai dengan cara tertentu, yaitu cara ilmiah. Jikalau di dalam karangan saya ini saya bicarakan tentang ilmu pengetahuan, saya tidak terutama membicarakannya sebagai suatu susunan yang tetap dan pasti, suatu kumpulan dalil atau resep yang lepas dari struktur logisnya. Sebab pengetahuan yang sekarang dirasakan sudah diketahui, besok sudah harus dilemparkan lantaran penemuan baru. Di dalam karangan ini, saya terutama membicarakan ilmu pengetahuan dalam aspek dinamis dan kreatifnya, yaitu sebagai kegiatan manusia kreatif. Artinya ilmu pengetahuan dalam fungsinya sebagai pengejar pengetahuan baru. Pengetahuan baru untuk pembangunan masyarakat Indonesia memang sangat perlu dan barangkali gambaran yang saya berikan tadi dapat menimbulkan bayangan tentang besar dan urgennya keperluan itu.
Pemikiran teoritis yang saya singgung tadi ke arah konsepsi-konsepsi baru hanya mungkin berdasarkan pengetahuan yang lebih luas, lebih lengkap, dan lebih eksak daripada yang ada pada kita sekarang. Pengetahuan yang eksak dan lengkap mengenai realitas sosial yang ada, mengenai proses sosial yang sedang berjalan, bahkan mengenai proses politik dengan segala akar-akar sejarahnya, di dalam penyalurannya menurut lembaga-lembaga perlengkapan negara sekarang ini masih sangat terbatas. Dalam menggariskan kebijaksanaannya guna pembangunan, baik para politikus maupun para administrator maupun mau tak mau sering terpaksa meraba-raba saja, menurut perasaan intuitifnya atau kadangkala menurut yang dianggap common sense masing-masing. Menurut suatu peribahasa Inggris, they have to play by ear. Di sini bantuan yang akan dapat diberikan oleh ilmu pengetahuan tidak kecil artinya. Penyorotan ilmiah juga dapat memberi bantuan yang berharga dalam menempuh jalan-jalan baru di berbagai sektor usaha pembangunan, seperti industrialisasi yang mungkin lebih sesuai dengan tujuan-tujuan lain dari revolusi kita. Perlukah misalnya pabrik-pabrik yang akan dibangunkan di sini dipindahkan begitu saja dari negara-negara asalnya? Pengalaman Uni Soviet pada permulaan pembangunannya menunjukkan bahwa di dalam proses peminjaman teknologi diperlukan penyesuaian-penyesuaian yang penting lantaran keadaan lokalnya. Proses produksi memang dikuasai oleh bermacam-macam faktor, di antaranya banyak yang intangible sifatnya. Sehingga sangat perlulah kita menyelidiki secara lebih dalam keperluan penyesuaian ini berhubung dengan keadaan serta tujuan-tujuan kita di sini, agar jangan sampai kita memboroskan modal, waktu, dan tenaga. Pabrik-pabrik buatan negara-negara industri misalnya mencerminkan suatu perbandingan antara modal dan buruh yang tertentu. Akan tetapi, capital labor ratio di negara-negara baru berlainan sekali. Apakah tidak perlu diselidiki bagian mana dari proses produksi pabrik itu yang perlu disesuaikan dengan labor capital ratio di sini? Apakah hal itu tidak lebih ekonomis? Tidak akan mengurangi dislokasi sosial antara mengurangi pengangguran. Eksperimen yang telah dijalankan di RRC, tapi yang harus dianggap gagal untuk mendirikan tanur tinggi di setiap desa, bahkan di setiap pekarangan, juga harus dilihat sebagai suatu usaha untuk menggunakan sepenuh-penuhnya kemungkinan yang ada pada capital labor ratio yang lebih rendah. Dan harus pula dianggap sebagai suatu percobaan untuk menggunakan dan mengerahkan energi rakyat secara langsung dalam bidang industri. Begitupun hubungan simbiotis antara industri besar dan industri kecil di Jepang merupakan suatu jawaban atas persoalan capital labor ratio yang berlaku di negeri itu. Ada juga suatu efek sosial lain yang akan mempunyai efek timbal balik atas siasat industrialisasi kita. Efek itu timbul dari penggunaan perusahaan-perusahaan industri yang bersifat process center sebagai suatu wahana untuk perubahan sosial. Demikianlah kenaikan national efficiency dapat dipercepat. Maksudnya ialah supaya dari proses center industri ini hanya mesin-mesin untuk bagian pokok dari proses produksi yang diimpor. Sedangkan proses-proses lainnya dikerjakan dengan kemampuan yang sudah ada di sini, tenaga tangan atau mesin-mesin sederhana buatan lokal. Maka fungsi utama dari bagian mesin itu merupakan suatu alat pemacu yang menentukan kecepatan proses-proses produksi seluruhnya. Juga untuk bagian-bagian itu yang dikerjakan dengan tangan atau dengan alat-alat sederhana buatan lokal. Demikianlah susunan produksi proses semacam ini akan sangat mempengaruhi pola perilaku budaya dan tempo kerja khususnya. Tentu, tidak pada semua industri faktor capital labor ratio bersifat menentukan. Pada berbagai product center industries seperti industri baja dan sebagainya, penyelenggaraan paling ekonomis tidak tergantung dari rasio ini, melainkan dari besar kecilnya pabrik. Namun, hal ini tidak mengurangi keperluan akan penyelidikan ilmiah berhubung dengan keadaan lokal. Perlu juga dikemukakan di sini bahwa gagasan untuk menggunakan industri-industri process center sebagai alat untuk mempercepat perubahan sosiokultural dan efisiensi nasional, yaitu dengan cara backward linkage, tentu tidak mengurangi pengaruh yang menentukan dari sektor-sektor industri lain dan dari proyek-proyek pembangunan lainnya yang paling modern dan paling efisien atas momentum proses pembangunan, baik dari sudut ekonomi semata-mata maupun dari sudut sosial.
Proyek-proyek pembangunan besar dalam keadaan tertentu dapat merupakan pembebas dan perangsang penting untuk kekuatan-kekuatan produktif di dalam masyarakat. Forward linkage. Khususnya jikalau kita hendak sejauh-jauhnya mengurangi faktor paksaan di dalam usaha pembangunan ini, dan saya rasa kemungkinan untuk menggunakan paksaan sangat terbatas di Indonesia, maka keikutsertaan secara sukarela dan ikhlas dari masyarakat dengan segala bakat kejuruan, kesanggupan, dan daya kreatifnya menjadi syarat mutlak. Maka menjadi sangat pentinglah untuk di samping rencana-rencana pembinaan yang capital intensif, mencari jalan-jalan serta cara-cara untuk menggunakan organisasi-organisasi rakyat yang telah ada, tradisi-tradisi dan pengalaman-pengalaman yang telah ada di berbagai bidang produksi di berbagai daerah Indonesia, dan untuk mencari hubungan-hubungan organisasi yang tepat untuk menggandengkan kekuatan-kekuatan sosial yang ada dengan usaha-usaha modern yang baru. Begitupun penting untuk diselidiki secara ilmiah bagaimana kebiasaan-kebiasaan yang telah ada mengenai simpanan modal dan sebagainya dapat digunakan sebagai langkah-langkah penghubung dalam usaha menyusun organisasi sosial yang lebih modern guna usaha pembangunan. Tentu benar jikalau orang mengatakan bahwa fase pembangunan cottage industries merupakan suatu fase peralihan saja yang nanti tidak akan dapat bertahan menghadapi kekuatan produksi dan harga rendah dari unit-unit produksi yang lebih modern dan besar. Akan tetapi, saya rasa bahwa ini merupakan suatu contoh di mana perhitungan ekonomi saja sebagai dasar kebijaksanaan perlu diimbangi oleh pertimbangan-pertimbangan mengenai pemeliharaan dan pengerahan daya kreatif di dalam masyarakat kita, dan juga oleh pertimbangan-pertimbangan mengenai masyarakat semacam apa yang kita kehendaki. Soal pokok yang menghubungi contoh-contoh di atas ialah bagaimana rakyat Indonesia akan diikutsertakan dalam industrialisasi dan pembangunan umumnya sebagai faktor produksi belaka atau sebagai suatu potensi kreatif. Jawaban atas pertanyaan ini akan besar akibatnya atas pola industrialisasi dan sifat organisasi sosial guna usaha pembangunan. Jikalau potensi kreatif masyarakat menjadi pangkal bertolak usaha pembangunan kita, maka terbukalah suatu bidang bagi ilmu-ilmu pengetahuan sosial untuk menyesuaikan rencana-rencana pembangunan pada usaha kita mencari jalan-jalan yang baru yang dapat menghindari krisis manusia yang sekarang dialami oleh masyarakat industri baik di negara-negara kapitalis maupun di negara-negara komunis. Maka jikalau kita memahami proses pembangunan sebagai cara untuk mengorganisasikan dan menggunakan sepenuhnya kesanggupan serta kemampuan yang sudah ada pada masyarakat kita, maka pengumpulan fakta secara lebih lengkap dan eksak dan pemikiran kreatif yang baru di bidang ilmiah sangat diperlukan dan sangat bermanfaat. Tadi telah kita lihat betapa penting peranan invensi dan inovasi sebagai faktor perubahan sosial dan faktor economic growth, bahkan termasuk di antara faktor yang terpenting. Bagi kita, faktor ini mempunyai berbagai segi. Pertama, ialah penyelidikan mengenai aplikasi, inovasi, dan invensi yang sudah ada, khususnya untuk keperluan kita. Kedua, mencari inovasi dan invensi baru yang akan memungkinkan jalan pintas pada usaha pembangunan kita. Segi pertama dan kedua tadi sudah disinggung. Segi ketiga ialah berusaha untuk merangsang adanya inovasi dan invensi berkat usaha masyarakat sendiri, di luar lembaga-lembaga riset yang ada. Di sini tentu kaum buruh akan dan harus dapat memegang peranan yang penting. Kemajuan industri di negeri-negeri lain telah sangat dibantu oleh saran-saran dari pihak buruh mengenai inovasi kecil-kecil yang dapat memperbaiki proses produksi. Maka sangat perlu ditinjau bagaimana kemampuan itu dapat dirangsang di negeri kita. Di samping itu, di luar bidang industri, yaitu di bidang teknologi yang sederhana dalam lingkungan pertanian, kerajinan, pelayaran, dan perikanan, peternakan, dan sebagainya, akan sangat perlu bagi kita untuk secara sistematis merangsang kemampuan mengadakan perbaikan terus-menerus pada peralatan teknologi yang sederhana yang telah ada. Pentingnya usaha ini tampak jikalau kita menyadari bahwa usaha modernisasi produksi kita akan memakan waktu yang lama sebelum elektrifikasi dan mekanisasi dapat meliputi seluruh wilayah Indonesia. Maka sementara itu, perlulah inovasi dan invensi teknologi yang sederhana dirangsang dan digunakan segala kemungkinannya agar supaya daya kreatif masyarakat terus dapat berkembang untuk kemudian dihubungkan dengan usaha industri modern.
Inilah beberapa contoh dari macam persoalan yang perlu kita hadapi secara sungguh-sungguh, sistematis, dan urgent. Metode untuk menghadapinya ialah penelitian dan pengembangan baik di bidang teknologi, di bidang ilmu pengetahuan alam, maupun di bidang ilmu-ilmu sosial, baik tersendiri di bidang masing-masing maupun bersama-sama secara interdisipliner. Riset pada hakikatnya tak lain dari suatu teknik untuk menjawab persoalan-persoalan dengan memanfaatkan pengetahuan, teori, dan kemampuan ilmiah. Maka riset ialah suatu alat untuk menghadapi persoalan-persoalan tadi secara teratur. Ia mempunyai kapasitas produktif dan oleh sebab itu ia merupakan organized creativity. Dalam pada itu perlu disadari bahwa riset bukan merupakan keaktifan yang berdiri sendiri. Ia tidak dapat berkembang jikalau ia tidak diberi alat, fasilitas-fasilitas, dan biaya. Ia tidak dapat berhasil jikalau tidak diberi kesempatan untuk bekerja, jikalau tidak ada kebebasan hubungan dan komunikasi di antara golongan sarjana sendiri, jikalau arti dan hasil pekerjaannya guna mengejar tujuan-tujuan masyarakatnya tidak atau kurang dihargai, jika cara bekerjanya yang khas itu tidak diakui oleh bangsanya sendiri. Pada hakikatnya, pekerjaan riset ini hanya mungkin jikalau ia didukung oleh seluruh masyarakat yang ingin mencari pengetahuan dan ingin mencari jalan untuk memperbaiki kehidupan. Ikhtiar mencari pengetahuan bukan sesuatu usaha yang baru bagi bangsa Indonesia. Sejarah agama-agama besar yang cemerlang di Indonesia, sejarah pencaharian kesempurnaan hidup, semuanya itu mencerminkan kecenderungan bangsa kita untuk tahu dan untuk mengerti. Hanya saja pengetahuan itu terutama ditunjukkan kepada dan dihubungkan dengan kehidupan di dunia yang baka, serta kesempurnaan batinnya. Ia tidak terutama ditujukan kepada pengetahuan untuk mengubah dan memperbaiki keadaan hidup manusia di dunia fana ini. Ilmu pengetahuan serta riset sebagai alat dan cara untuk memperluas pengetahuan itu hanya mungkin jikalau perhatian masyarakat di sekitarnya tertuju kepada kehidupan di dunia ini sebagai sesuatu yang berharga dan sebagai sesuatu yang harganya dapat dipertinggi berkat ikhtiar manusia sendiri. Maka dari itu, mengamalkan ilmu pengetahuan dan menjalankan riset itu tidak dapat dilepaskan dari basic value sistem masyarakatnya. Bahkan untuk bekerja dengan hasil yang baik, ia sendiri harus dianggap dan diterima sebagai suatu value tersendiri. Demikianlah ilmu pengetahuan yang dalam aspek kreatifnya ialah buah dari imajinasi kreatif para sarjana juga merupakan suatu proses sosial. Dan sebagai proses sosial itu, ia berakar pada dasar kebudayaan bangsa. Maka dalam usaha kita untuk mengerahkan dan menggunakan ilmu untuk pembangunan masyarakat Indonesia, tidak cukup kita membatasi diri pada menyusun kerangka institusional yang akan memudahkan dan menyuburkan usaha ilmiah. Akan tapi perlu juga meninjau hubungan timbal balik antara ilmu dan substrat kebudayaannya. Saya harap bahwa pendahuluan yang agak panjang ini dan yang telah merembet kemana-mana telah dapat menandaskan bahwa terutama dalam fase-fase pertama proses pembangunan, peluncuran proses ialah aspek terpenting dari usaha pembangunan. Juga bahwa pengertian dan pengetahuan kita mengenai proses itu serta mengenai unsur-unsur dinamiknya merupakan suatu faktor utama di dalam proses itu sendiri. Pendahuluan ini juga mencoba untuk menggambarkan pentingnya penggunaan ilmu pengetahuan guna pengertian kita mengenai proses pembangunan itu, guna mempercepat proses itu, dan guna pemecahan soal-soal yang bergandengan dengan usaha pembangunan. Secara demikianlah, mudah-mudahan telah digambarkan pula peranan sentral yang harus dimainkan oleh ilmu pengetahuan sebagai kegiatan kreatif manusia Indonesia untuk menjamin berhasilnya usaha pembangunan kita. Maka pertumbuhan dan kemajuan ilmu pengetahuan sendiri menjadi suatu tujuan revolusioner. Barangkali saya juga telah dapat membuktikan bahwa pemekaran daya kreatif ilmiah sesuatu bangsa, sebab ia bertalian erat dengan kerangka sosial dan kebudayaan, dapat dirangsang secara sadar dan dengan sengaja oleh suatu pemerintah yang bijaksana. Di dalam bagian-bagian yang berikut ini, saya akan mencoba secara selayang pandang dan profesional membahas aspek-aspek terpenting dari organisasi pengerahan kreativitas bangsa kita di bidang ilmu pengetahuan, hubungannya dengan faktor-faktor yang tertanam di dalam kebudayaan kita, beserta kerangka institusional dan kebijaksanaan ke arah tujuan itu. Barisan pelopor ilmiah. Dalam kita meneropong kerangka institusional secara garis kebijaksanaan yang diperlukan untuk memobilisasikan kesanggupan ilmu pengetahuan guna pembangunan masyarakat dan negara Indonesia,
sudah sepatutnya lah jikalau kita mulai dengan universitas. Pada waktu sekarang ini, usaha di bidang pengajaran tinggi terutama ditujukan pada perluasan pengajaran tinggi, yaitu dengan jalan mendirikan universitas-universitas di semua bagian kepulauan Indonesia, diutamakan pendidikan kader-kader profesional yang kompeten untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Aksen kuantitatif ini memang tepat dan merupakan fase yang memang harus dilalui dalam pertumbuhan sistem pengajaran kita. Akan tetapi, mengingat kebutuhan akan hasil-hasil ilmiah baru baik di bidang teknologi maupun di bidang teori, guna pelaksanaan revolusi kita, serta mengingat keperluan strategis untuk turut mempergunakan dan turut serta dalam revolusi ilmiah, maka cukup teranglah bahwa siasat ini tidak sebanding dengan urgensi persoalan kita. Memang benar perhitungan para perencana strategi pendidikan kita ini, bahwa mutu ilmiah pengajaran tinggi berangsur-angsur akan naik, sehingga turut sertanya para sarjana kita dalam revolusi ilmiah itu tinggal soal waktu saja. Namun yang agaknya diperlukan sekarang ini ialah suatu pendobrakan yang secara radikal dapat mempercepat mobilisasi ilmu pengetahuan. Yang kita perlukan ialah suatu barisan pelopor ilmiah yang terdiri dari sarjana-sarjana yang paling kreatif di bidang ilmunya, yang khusus digunakan pada front pembangunan sebagai pejuang ilmiah, sebagai pasukan gerak cepat dan yang diberi segala fasilitas yang diperlukannya. Jangankan kita tunggu pertumbuhan berangsur-angsur dari mutu ilmiah pengajaran tinggi kita, waktu sudah terlampau mendesak. Tugas barisan pelopor ilmiah ini ialah untuk menjalankan riset semata-mata di bidang ilmu pengetahuan alam dan teknologi agar supaya di bidang-bidang yang penting bagi kita selekesnya dapat mengikuti revolusi pengetahuan di dunia luar dan dapat menyelidiki penerapan teknologinya di Indonesia. Juga untuk mempercepat perkembangan kemungkinan teknologi di Indonesia sendiri yang oleh Robert A. Solow disebut kreatif teknologi. Di bidang ilmu-ilmu pengetahuan sosial, guna mengadakan penyelidikan untuk melengkapi pengetahuan faktual dan eksak mengenai proses-proses sosial yang sekarang berjalan di sini, baik yang terjadi sebagai akibat dan di dalam rangka politik pemerintah maupun yang tidak disengaja dan timbul secara spontan, riset yang akan dijalankan oleh barisan pelopor ilmiah ini bersifat terapan, applied, maupun dasar, basic. Adapun untuk riset terapan, sangat perlu sebagian barisan pelopor ilmiah menceburkan diri dalam riset yang dapat membantu perumusan kebijaksanaan pemerintah untuk dipertimbangkan oleh pemerintah dan juga untuk senantiasa dapat mengikuti dan menilai pelaksanaan kebijaksanaan umum itu. Riset untuk public policy ini tentu akan bermanfaat bagi pemerintah, akan tetapi ia juga akan membawa faedah untuk pertumbuhan ilmu pengetahuan sendiri. Sebab, terutama di bidang ini, ilmu pengetahuan langsung berhadapan dengan masalah-masalah konkret revolusi Indonesia. Dan seperti telah digambarkan di atas, hal ini merupakan syarat terpenting bagi pertumbuhan teoritisnya. Dari uraian di atas itu juga teranglah agaknya bahwa sebagai akibat interpenetrasi kedua bidang ini, riset yang dijalankan untuk keperluan revolusi baik di bidang teknologi maupun di bidang ilmu pengetahuan sosial tidak dapat dijalankan dalam batas satu disiplin tertentu saja. Perlu di sini suatu pendekatan interdisipliner agar supaya segi sosial maupun segi teknologi dan ekonomi serta segi politik dari persoalan-persoalan yang akan diteliti itu dapat dicakupi sebaik-baiknya. Demikianlah dapat dibangkitkan apa yang oleh Mendes Friends disebut sejenis kesuburan semangat yang bersumber pada karya kolektif. Lembaga-lembaga riset tempat perjuangan barisan pelopor ilmiah ini, baik di dalam lingkungan universitas maupun di luar, tentu hanya akan dapat menunaikan kewajibannya apabila sarjana-sarjana yang bekerja di dalamnya diberi kesempatan sepenuh-penuhnya. Hal itu berarti diantaranya meringankan tugas kuliahnya sehingga waktu, perhatian, dan tenaganya khususnya dapat dicurahkan kepada pekerjaan kreatifnya. Sebaliknya, kurang tepat jugalah untuk membebaskan mereka seluruhnya dari tugas mengajar. Penghadapan sarjana riset dengan mahasiswa biasanya memberikan kesempatan yang sangat berharga bagi sarjana untuk menguji dan mempertajam perumusan gagasan yang timbul padanya sebagai akibat riset, dan perhatian para mahasiswanya merupakan suatu perangsang yang tidak kecil. Sudah barang tentu pemisahan sebagian penting dari sarjana yang kreatif ini sebagai korps tersendiri akan mengurangi untuk sementara produksi kuantitatif dari universitas. Akan tetapi baiklah kita sadari bahwa pembentukan barisan pelopor ini merupakan suatu investasi yang bersifat strategis yang tidak dapat dielakkan atau ditunda.
Janganlah kita lupakan bahwa di Uni Soviet misalnya, lembaga-lembaga riset industrial yang didirikan 30 tahun yang lalu ketika kemiskinan dan kegentingan sedang pada puncaknya, sekarang terbukti telah menjadi dasar dan penggerak utama dari perkembangan ekonomi Soviet. Perlu dikemukakan juga bahwa barisan pelopor ilmiah ini tidak merupakan suatu institut yang permanen. Yang disarankan di sini bukan pembentukan suatu elit ilmiah yang tetap, melainkan suatu tindakan darurat sementara dengan meningkatnya mutu ilmiah universitas pada suatu ketika barangkali dalam 10 atau 15 tahun. Tidak akan perlu lagi untuk mengistimewakan kedudukan sarjana-sarjana riset bila taraf itu sudah tercapai. Penempatan tenaga di lembaga-lembaga riset di lingkungan universitas akan dapat dijalankan berdasarkan prinsip rotasi bagi semua tenaga pengajar yang misalnya setiap 3 tahun diberikan cuti 1 tahun untuk khususnya menjalankan riset ataupun untuk kerja praktis di bidang pemerintahan dan administrasi negara. Pembentukan barisan pelopor ilmiah ini sebenarnya merupakan sebagian dari suatu usaha umum yang perlu dikerjakan untuk mencari, memperkembangkan, serta menggunakan semua tenaga bangsa yang telah menunjukkan bakat kreatif yang luar biasa di bidang ilmiah. Melihat urgensi dan proporsi mobilisasi ilmiah ini, tidak cukuplah kita tunggu secara pasif sampai orang-orang yang berbakat itu melamar atas kemauan sendiri. Yang diperlukan ialah suatu rekrutmen policy yang aktif dan integral, yang bergandengan rapat dengan suatu kebijaksanaan pencarian bakat dan pengembangan bakat secara aktif dan teratur. Di dalam lingkungan universitas, jalan yang terbaik untuk mencapai tujuan ini tampaknya ialah penggunaan honor system bagi mahasiswa. Tidak mungkinlah sekarang mengingat perbandingan jumlah profesor dengan jumlah mahasiswa. Bagi seorang pengajar universitas untuk memberi perhatian dan bimbingan khusus yang diperlukan untuk membangkitkan dan memupuk bakat kreatif ilmiah semua mahasiswanya. Adanya honor system ini akan memberi kesempatan kepada sejumlah mahasiswa yang dipilih atas dasar kompetitif untuk pada setiap tingkat menerima studi individual di bawah asuhan khusus profesornya. Demikianlah bakat kreatifnya akan dapat diperkembangkan secepatnya. Honor student inilah yang menjadi bibit untuk barisan pelopor ilmiah tadi. Hendaknya dalam menjalankan politik pencarian bakat dan pengembangan bakat ini digunakan kriteria yang berat, tapi khusus berdasarkan bakat ilmiah. Penggunaan kriteria lain akan sangat merugikan pengarahan bakat kreatif ini dan hanya akan merugikan dan memperlambat tercapainya tujuan kita. Maka hendaknya karir ilmiah menjadi suatu karir terbuka. Menunjuk pada jumlah lembaga-lembaga riset baru sekarang ini dan pada jumlah besar dari lembaga-lembaga riset lama, orang dapat menyaksikan urgensi saran-saran yang sekarang dikemukakan. Akan tetapi, jikalau ditinjau lebih dekat, maka tampaklah bahwa jumlah sarjana yang bekerja di lembaga-lembaga secara penuh sangat kurang. Juga alat-alat, biaya riset, otonomi, dan petunjuk-petunjuk mengenai tujuan dari pihak pemerintah kurang. Maka dari itu perlu suatu crash program yang sepenuhnya menggunakan fasilitas yang sudah ada, yang menambah fasilitas dalam waktu yang singkat, dan yang memberi arah yang lebih tegas pada usaha riset pada umumnya dengan menghubungkannya secara langsung dengan keperluan-keperluan pembangunan. Revolusi organisasi. Di dalam rangka mobilisasi ilmu pengetahuan ini, pendidikan kader revolusi bertingkat sarjana yaitu tugas universiter yang sekarang diutamakan juga memerlukan penegasan yang lebih tepat. Jikalau kita hendak menunaikan kewajiban itu dengan hasil yang optimal, sebagian penting dari sarjana-sarjana akan dipekerjakan oleh pemerintah sebagai manajer perusahaan atau dalam fungsi-fungsi manajemen lainnya, atau di dalam staf distribusi, produksi, komunikasi, dan perdagangan. Dalam masa peralihan yang serba rumit ini, keahlian ekonomi, sosiologi, atau hukum, bahkan keahlian sebagai insinyur umumnya tidak akan memberi pedoman dalam memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi. Tugas si sarjana itu akan merupakan usaha mencari jawaban yang dipandang dari sudut politis efektif atas berbagai masalah kebijaksanaan mengenai kehidupan masyarakat. Dalam hubungan ini, maka ilmu-ilmu sosial terutama digunakan sebagai alat pemecah soal-soal sosial, yaitu pada hakikatnya sebagai suatu teknologi sosial. Maka timbullah pertanyaan apakah persiapan mereka oleh universitas untuk tugas itu sudah mencukupi?
juga harus dipersoalkan apakah sekarang universitas sudah dapat menanam dan memupuk semangat yang semestinya pada kader-kader ini untuk nanti menjalankan kewirausahaan yang kreatif dan inovatif. Sebenarnya peranan yang harus dimainkan oleh kader-kader tingkat universitas ini lebih luas lagi. Mereka itu sebenarnya tidak lain dari alat pelaksana revolusi organisasi di Indonesia. Maka jelaslah tindakan serta pelaksanaan revolusi organisasi ini yang akan menentukan sifat dan isi sosialisme Indonesia. Hal ini tidak bakal dapat diputuskan secara normatif dan kegiatan teoritis ke arah itu tidak akan memberi hasil banyak. Yang diperlukan ialah keaktifan teoritis untuk menyinari kemajuan pragmatis di bidang ini. Isi sosialisme Indonesia terutama akan ditentukan oleh etik sosialistis yang menentukan titik-titik tujuan serta urutan prioritasnya yang juga akan menguasai pilihan kita mengenai cara-cara dan alat-alat pelaksanaan dan yang akan menjiwai pelaksanaan itu sendiri. Berhubung dengan ini, maka sangat penting agar para calon kader ini juga diberi pengertian yang cukup mengenai arti peranan mereka sebagai pelaksanaan revolusi organisasi ini. Oleh karena itu juga, maka dalam pendidikan kader-kader ini, penggunaan bahan-bahan dan pengalaman-pengalaman Indonesia di bidang pelaksanaan revolusi organisasi ini harus memegang peranan terpenting. Untuk itu diperlukan suatu usaha yang sistematis untuk mempelajari studi kasus berdasarkan pengalaman Indonesia itu, bukan saja di bidang sesuatu perusahaan atau single firm, tapi juga dalam unit-unit yang lebih besar, seperti unit-unit yang terdiri dari sektor-sektor industri. Begitu juga diperlukan pendekatan studi kasus untuk menarik pelajaran dari pengalaman kita di bidang organisasi-organisasi sosial lainnya, seperti misalnya distribusi dan organisasi kredit rakyat dan sebagainya. Kursus-kursus manajemen yang pada waktu sekarang ini umumnya diberikan oleh pengajar-pengajar yang memiliki pendidikan ekonomi umum atau di bidang manajemen perusahaan-perusahaan industri di negara-negara yang lebih maju, tanpa pengalaman langsung di bidang organisasi Indonesia memang dapat dibenarkan sebagai langkah pertama. Akan tetapi, saya rasa sangat perlu bahwa pengajar-pengajar itu dalam waktu yang singkat mendapatkan pengalaman itu serta pengetahuan yang diperlukan untuk membuat pengajarannya lebih terarah kepada keperluan-keperluan nyata di dalam masyarakat kita. Di samping itu, pengalaman-pengalaman serta persoalan-persoalan Indonesia mengenai revolusi organisasi ini perlu disalurkan kembali feedback untuk dicernakan, dianalisa, serta diberikan saran teoritis di lembaga-lembaga riset universitas-universitas yang kompeten guna berangsur-angsur mewujudkan peralatan konseptual yang akan dapat menjadikan kader-kader ini pelaksana revolusi organisasi yang lebih efektif. Hal ini tentu tidak mengurangi pentingnya pendidikan disiplin lain di universitas. Yang dikemukakan di sini hanya perlunya persiapan untuk tugas manajerial yang akan dipikul oleh sebagian penting kader-kader ini di samping pendidikan keahlian khususnya. Mengenai hal ini hanya dikemukakan di sini bahwa di bidang-bidang ilmu sosial itu sebaiknya secara sistematis pendidikannya itu diberikan via persoalan-persoalan sosial yang bergandengan dengan usaha pembangunan. Hal itu pasti akan merupakan perangsang penting di dalam usaha pembangunan, tapi juga untuk pertumbuhan ilmu-ilmu sosial itu sendiri. Metode bukan doktrin. Untuk merangsang daya kreatifnya, maka di dalam pendidikannya sebagai mahasiswa, pikiran para calon sarjana perlu dibebaskan dari segala kecenderungan ke arah absolutisme dan dogma. Untuk itu, ilmu pengetahuan hendaknya diajarkan kepadanya bukan sebagai doktrin, melainkan sebagai metode. Perlu agaknya mereka melihat bahwa penemuan-penemuan besar yang menentukan di bidang ilmiah sering merupakan akibat dari langkah ragu-ragu dan tak tahu arah, menempuh suatu jalan yang sering tak dapat dilihat lantaran kabut sangkaan-sangkaan lama. Sangat perlu pula pada mahasiswa-mahasiswa dibangkitkan keinsafannya bahwa di bidang pengetahuan itu kreativitas nalar manusia atau human mind merupakan faktor utama dan bahwa inilah yang menghubungkan ilmu dengan aktivitas kreatif di bidang kebudayaan lainnya. Sangat perlu juga rasanya supaya misalnya di dalam kuliah mengenai sejarah teori-teori ekonomi juga diajarkan hubungan teori-teori itu dengan pemikiran-pemikiran politik dan di bidang ilmu pengetahuan alam yang ada pada waktu itu. Sangat perlu mereka belajar untuk melihat perhubungan dengan situasi sejarah semacam apa telah timbul suatu teori ekonomi tertentu di negeri itu.
Di bidang ilmu pengetahuan alam, ia harus dapat menyadari bahwa prinsip-prinsip ilmu pengetahuan pada hakikatnya merupakan suatu struktur simbol-simbol yang disertai definisi operasional, dan bahwa pemilihan simbol-simbol itu sangat tergantung pada pengaruh gerakan-gerakan sosial dan agama pada waktu itu. Sebaliknya, ada manfaat besar apabila para mahasiswa di bidang ilmu politik menginsafi bahwa sistem-sistem filsafat politik tidak dapat dilepaskan perumusannya dari tingkat kemajuan ilmu pengetahuan alam pada ketika itu. Hubungan ini tidak mengherankan. Ilmu fisika pada hakikatnya merupakan suatu usaha manusia untuk mencakup dan menyelami tertib alami atau natural order, yang sudah sewajarnya lah usaha manusia untuk mengerti tertib sosial seperti terjelma dalam sistem-sistem filsafat politik, sering menggunakan simbol-simbol dari bidang ilmu pengetahuan alam. Demikianlah perkembangan-perkembangan di bidang itu sering digunakan di dalam perdebatan antara ideologi-ideologi politik yang bertentangan. Demikianlah teori Einstein. Kemajuan-kemajuan di bidang fisika nuklir telah digunakan di dalam perdebatan antara filsafat-filsafat politik idealistis dan materialistis dan prinsip ketakpastian, principle of uncertainty. Heisenberg digunakan untuk memukul paham determinisme pada umumnya. Maka pentinglah mahasiswa ilmu politik mengetahui sedikit tentang filsafat dan sosiologi ilmu pengetahuan sehingga dipersenjatai dengan pengertian tentang sifat, metode, dan batas-batas ilmu pengetahuan, ia lebih bebas terhadap kontroversi semacam itu. Pengertian mengenai relativitas historis dari teori-teori ilmiah serta sistem filsafat mau tak mau akan menanam dan memupuk keyakinan bahwa setiap generasi umat manusia dengan kekuatannya sendiri harus mencari jawabannya atas masalah-masalah besar ini dan bahwa jawaban itu akan berbeda untuk setiap situasi historis, di mana jawaban-jawaban angkatan-angkatan yang mendahulunya di dalam sejarah hanya merupakan batu-batu titian atau stepping stones dalam pencarian jawabannya sendiri. Terutama di bidang ilmu pengetahuan sosial, perkembangan teoritis tidak dapat dilepaskan dari masyarakat, tempat ilmu pengetahuan itu bertumbuh. Sudah selayaknya lah bahwa para sarjana di bidang tertentu dalam memilih persoalan untuk diteliti dipengaruhi juga secara langsung atau tidak langsung oleh pandangan dan persoalan yang oleh masyarakat itu dianggap penting. Maka demikianlah susunan teoritis yang berangsur-angsur berkembang, mau tak mau juga mencerminkan pikiran-pikiran pangkal, premises, serta titik-titik tuju yang secara sadar atau tidak sadar dirasakan oleh masyarakat itu. Dan umumnya baru apabila sudah tercapai tingkat kematangan atau apabila timbul keperluan baru, maka ilmu pengetahuan yang tertentu itu akan merasa perlu untuk meneropong premis itu yang begitu lama telah menjadi landasan susunan teorinya. Maka timbullah pula kesadaran mengenai perlunya memperkembangkan susunan teoritisnya sehingga dapat mencakup masalah-masalah dan gejala-gejala yang hingga itu diabaikan baik di masyarakatnya sendiri meskipun persoalan-persoalan itu sudah lama ada di dalam masyarakatnya maupun yang terdapat di masyarakat-masyarakat lain. Demikianlah dapat dikatakan bahwa teori ekonomi analitis modern Anglo-Saxon yang berakar pada Manchester liberalism dan pada kedaulatan konsumen, terutama memusatkan perhatiannya pada lembaga-lembaga harga pasar, price market institution, distribusi penghasilan, ketidakstabilan siklis, dan baru sekarang mengalihkan perhatiannya pada ekonomi pertumbuhan dan pembangunan, economics of growth and development, serta ekonomi pengeluaran pemerintah. Demikian juga teori ekonomi negara-negara komunis yang dahulu terutama menekankan ekonomi produksi, sekarang mau tak mau juga mulai berkecimpung di bidang ekonomi distribusi, teknik-teknik linear programming, input-output analysis, dan logistik analysis, marketing, dan bahkan di Polandia sekarang di dalam planning sentral, uang digunakan sebagai common denominator, serta harga, biaya, laba, dan bunga diakui dan diperhitungkan. Oleh sebab itu, maka perdebatan yang sekarang merajalela di lingkungan universitas-universitas di Indonesia, apakah yang harus diajarkan di universitas-universitas itu ialah ekonomi kapitalis atau ekonomi sosialis, pada hakikatnya merupakan suatu perdebatan yang irrelevan bagi persoalan kita yang sebenarnya. Bahkan seluruh dunia sedang dalam proses membebaskan diri dari ketandusan perdebatan antara superioritas relatif dari kedua sistem ekonomi ini. Soalnya bagi kita bukan teori mana yang harus kita ajarkan di Indonesia,
Sebab tidak ada satu teori dari negara lain yang sebagai keseluruhan dapat kita pakai begitu saja untuk menghadapi dengan berhasil baik soal-soal ekonomi dan sosial kita. Satu-satunya jalan yang dapat kita tempuh yaitu berusaha untuk berangsur-angsur dengan menggunakan bahan-bahan serta persoalan-persoalan Indonesia, mencari data dan relasi-relasi yang menghubungkan fakta-fakta itu. Berangsur-angsur mewujudkan alat-alat analisa untuk menyelami dan mengerti persoalan itu. Apabila alat-alat analisa yang diwujudkan di masyarakat lain, kapitalis atau sosialis, tidak mencukupi dan untuk berangsur-angsur menyusun susunan-susunan teoritis atau theoretical construct yang merupakan rangka dan alat pengertian kita mengenai ekonomi Indonesia, artinya di bidang teoritis kita harus mulai dari permulaan sekali, yaitu dari realitas sosial yang ada dan baik penelitian atau research maupun pengajaran ekonomi harus disusun di sekitar permasalahan Indonesia sendiri, dibimbing oleh apa yang kita rasakan menjadi titik tuju revolusi Indonesia. Jadi, yang menghubungkan kita di bidang ilmu ekonomi misalnya dengan negara-negara lain bukan kesamaan dan pertentangan ideologi di bidang itu, sebab pertumbuhan historis setiap bangsa dan masyarakat berlainan, tujuan-tujuan masing-masing berlainan pula, serta pilihan jalan untuk mencapai tujuan-tujuan itu berlainan. Yang menghubungkan pertumbuhan ilmu ekonomi Indonesia dengan ilmu-ilmu ekonomi negara-negara lain ialah kesamaan dalam kepatuhan pada disiplin ilmiah dalam berpikir, nilai kritis dalam observasi, analisa dan penyusunan teoritis, kejernihan metodik, dan akhirnya kejujuran serta keberanian ilmiah, scientific honesty and courage. Mutatis mutandis hal ini juga berlaku untuk bidang-bidang ilmu sosial lain. Demikianlah dengan menekankan dua aspek ini, yaitu relativitas historis dari teori-teori ilmiah serta pemusatan perhatian dan pemikiran atas keadaan dan permasalahan Indonesia, dapat diharapkan teratasinya beberapa faktor yang mengekang dan menghalangi pertumbuhan dan pemekaran daya pikir dan daya cipta manusia. Daya pikir dan daya cipta mahasiswa. Hubungan mahaguru-mahasiswa. Dalam usaha untuk menyesuaikan pengajaran tinggi pada perkembangan daya kreatif yang sebesar-besarnya dari calon-calon sarjana kita, maka perlu juga dikemukakan suatu catatan mengenai hubungan antara mahaguru dan mahasiswa. Masih terlalu sering kita menjumpai pengajar yang sudah 3 atau 5 tahun berturut-turut memberi kuliah yang sama saja, dengan tidak mencoba mencerminkan perspektif-perspektif serta alat-alat dan metode-metode baru yang berkat kemajuan ilmiah telah tercapai di bidangnya. Kuliah yang diberikannya itu lama-lama merupakan suatu kuliah standar yang tidak dapat membangun intellectual curiosity. Di samping itu, si pengajar juga tidak mengajak mahasiswanya untuk bertukar pikiran dan untuk memajukan pertanyaan atau sanggahan. Ada kalanya si mahasiswa yang toh memberanikan diri untuk menyatakan kesangsiannya mendapat kesulitan pada waktu ujiannya. Dan semuanya ini tentu tidak merupakan perangsang bagi kemampuan kritis, keberanian dan disiplin pemikiran, inisiatif pencarian, intellectual curiosity dan creative imagination para mahasiswa. Gambaran ini tentu tidak representatif atau umum, akan tetapi gejala-gejala ini masih terlampau sering ditemui. Tentu ada bermacam-macam faktor yang meringankan tanggung jawab si pengajar itu. Pertama, umumnya ia overbelas. Perbandingan jumlah mahasiswa dan jumlah mahaguru tidak memungkinkan pengajar untuk mencapai suatu hubungan yang hidup dan subur dengan mahasiswanya. Apalagi jikalau dia harus memberikan kuliah-kuliah pada universitas lain, jauh dari kotanya sendiri. Juga beban ujian terlampau berat baginya. Akibatnya, tingkat ilmiah kuliahnya dan tingkat ilmiah sarjana-sarjana yang dihasilkannya makin tahun makin merosot. Ada kalanya sikap si profesor itu tidak disebabkan oleh beban yang terlalu berat, melainkan lantaran ia menganggap bahwa hubungan antara mahasiswa dan profesor memang seharusnya jauh dan dingin, dan tidak memberi tempat kepada diskusi. Bekas-bekas feodalisme dan paternalisme memang belum seluruhnya lenyap dari kalangan universitas. Hubungan antara mahasiswa dan mahaguru yang agaknya paling tepat untuk menanamkan pencarian abadi kebenaran, the eternal search for truth, untuk mengajarkan seni penemuan, the art of discovery, dalam ilmu pengetahuan, ialah suatu hubungan yang sangat informal, yaitu hubungan magang.
secara master apprentice. Hanya dengan hubungan yang sangat informal itu, si murid akan mengerti bagaimana gurunya memilih soal-soal, memilih suatu teknik tertentu, bereaksi terhadap gejala-gejala baru, dan terhadap kesulitan-kesulitan yang tak terduga, membicarakan karya sarjana-sarjana lain, sambil senantiasa merenungkan ratusan-ratusan kemungkinan yang akhirnya tidak menjelma juga. Dengan jalan ini, maka tidak-tidaknya ia dapat menyampaikan kepada si murid suatu bayangan dari hakikat khayalannya. Maka dalam hubungan yang informal ini, maka guru dan mahasiswa sama-sama menjadi pengabdi kepada pencarian ilmu yang tak ada habisnya. Dan hanya dengan jalan inilah tata cara ilmiah dan tata cara pencarian ilmiah dapat disampaikan kepada angkatan muda. Sudah barang tentu keadaan yang ideal ini tidak akan dapat tercapai. Profesor-student ratio masih lama akan serendah sekarang ini. Akan tetapi meskipun demikian, agaknya dengan menggunakan teknik-teknik ujian yang kurang memakan waktu dan penggunaan teknik seminar, banyak yang dapat tercapai dalam batas-batas kemungkinan yang ada untuk lebih merangsang keaktifan mahasiswa sendiri dalam mengikuti pelajaran. Dan saya rasa suatu syarat yang mutlak ialah bahwa setiap profesor setelah memberi kuliah selama 3 atau 4 tahun diwajibkan menyegarkan diri dengan melakukan riset selama 1 tahun pada suatu lembaga riset di lingkungan universitas dan di lingkungan pemerintah sebelum ia kembali menghadapi mahasiswanya. Penguasa dan ilmu. Pengerahan ilmu pengetahuan untuk keperluan revolusi Indonesia memaksakan kita untuk juga menghadapi persoalan hubungan penguasa dan ilmu pengetahuan dan hubungan administrasi negara dan ilmu. Melihat sejarah hubungan antara golongan sarjana dan pada umumnya golongan intelijensia dengan penguasa di semua negara, hubungan itu agak ambivalen. Lantaran kecenderungan serta kemampuannya untuk berpikir sendiri dan untuk senantiasa memikirkan hakikat realitas sekitarnya, maka senantiasa golongan ini menghadapi penguasa dengan reserve tertentu. Biarpun dia menerima sepenuh-penuhnya si penguasa dan bersedia menyumbangkan tenaganya kepada usaha-usaha si penguasa tadi, di dalam rangka kekuasaan yang ada, ia tidak dapat menghindarkan diri untuk memikirkan dan menyadari relativitas kedudukan dan usaha si pengusaha tadi. Hal ini dengan sendirinya dirasakan juga oleh si penguasa dan sering ia akan condong untuk memandang golongan intelijensia ini sebagai suatu golongan yang secara potensial atau aktual membahayakan susunan sosial atau social order dan program si penguasa itu. Dan memang secara potensial keaktifan golongan intelijensia dapat membahayakan status quo sosial, sebab merekalah yang menjadi sumber gagasan-gagasan serta pandangan-pandangan baru, merekalah yang menjadi pecinta pembaruan teknologi yang membahayakan penyesuaian susunan kekuasaan pada realitas sosial yang baru. Tetapi sebaliknya, si penguasa tidak dapat bekerja dengan baik tanpa golongan intelijensia dan golongan ilmiah ini. Sebab ia memerlukannya di dalam aparatur administrasinya, ia memerlukannya untuk menghadapi dengan sadar dan pengertian masalah-masalah baru yang timbul dalam pelaksanaan programnya itu. Dan ia memerlukannya untuk menjamin dinamik kreativitas dan kemajuan di dalam usahanya untuk membimbing masyarakat ke arah perbaikan. Jikalau tidak, si penguasa mau tak mau akan macet di dalam ketidakmampuannya melaksanakan maksud-maksudnya yang baik. Tiada suatu pemerintah dan lebih lagi di negeri-negeri yang baru ini di mana kestabilan sosial dan politik tidak dapat dicapai tanpa pembangunan dan kemajuan pesat yang tanpa merugikan diri sendiri dapat mengesampingkan fungsi golongan sarjana dan intelijensia pada umumnya. Jikalau demikian halnya, maka soal yang kita hadapi ialah bagaimana harus diatur hubungan antara golongan sarjana dan intelijensia dengan si penguasa agar supaya dapat dikerahkan secara optimal daya kreatif yang terkandung dalam golongan itu dengan membatasi kemungkinan bahaya langsung terhadap susunan sosial yang ada. Sudah barang tentu banyak akan tergantung dari rasa tanggung jawab golongan intelijensia ini. Demikian juga dari kesadaran dan pengertian si penguasa. Akan tetapi di samping itu banyak juga akan tergantung dari institusionalisasi hubungan antara sarjana dan intelijensia di satu pihak dan si penguasa di lain pihak serta kebijaksanaan-kebijaksanaan yang menguasai hubungan itu. Penggunaan riset baik untuk keperluan pemerintah maupun yang tidak langsung bergandengan dengan tujuan-tujuan pemerintah
perlu didasarkan atas pengakuan sifat otonom ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan hanya dapat digunakan apabila ia diperbolehkan bekerja sesuai dengan sifat hakikatnya sendiri, sesuai dengan hukum-hukumnya sendiri serta dinamikanya sendiri. Ilmu pengetahuan dan riset bisa maju jikalau buah penelitian ilmiah dapat sepenuhnya dinilai oleh golongan ilmiah itu sendiri, dengan ukuran-ukuran khasnya sendiri, lepas dari intervensi luar. Jikalau publikasi hasil riset dapat disebarkan secara bebas, setidak-tidaknya di dalam masyarakat ilmiah sendiri dan dapat didiskusikan di dalam lingkungan itu. Sebab pada hakikatnya ilmu pengetahuan itu ialah suatu pekerjaan kolektif, campur tangan pemerintah dan komunikasi bebas di antara para sarjana sendiri, mau tak mau merugikan efektivitas pekerjaan ilmiah itu. Sebab sesuai dengan sifatnya, tak ada satupun pemerintah dimanapun juga yang dapat cukup melepaskan diri dari kepentingan-kepentingan jangka pendeknya. Sebaliknya tentu pemerintah harus mempunyai wewenang untuk menetapkan tujuan-tujuan umum, broad objectives dari aktivitas ilmiah. Akan tetapi dalam rangka itu hendaknya ia memberikan kebebasan secukupnya pada aktivitas ilmiah agar ia dapat berkembang sesuai dengan hukum-hukum otonomnya. Perlu disadari bahwa dalam menghormati sifat otonom ilmu pengetahuan, pemerintah tidak mengurangi wewenang politiknya sendiri, sebab pendapat ilmiah atau rangkaian alternatif-alternatif yang didefinisikan dan dirumuskan secara ilmiah dan yang kemudian disajikan kepadanya hanya merupakan satu variabel saja di antara faktor-faktor lain yang harus diperhitungkan oleh si penguasa dalam mengambil keputusan. Dalam pada itu, keuntungan bagi si penguasa ialah berkat sumbangan ilmu, persoalan-persoalan yang dihadapi dirumuskan seterang-terangnya dan bahwa pilihan antara alternatif-alternatif pemecahannya menjadi terang pula, dan begitu juga implikasi-implikasi dari pilihannya itu. Sarjana dan administrasi. Dalam hubungan ini perlu juga kita hadapi soal yang kedua, ialah hubungan sarjana dan administrasi negara. Dengan sendirinya di dalam susunan administrasi negara tentu terdapat sejumlah besar sarjana. Mengenai sarjana-sarjana yang dipekerjakan dalam fungsi-fungsi manajerial sudah kita bicarakan tadi. Mereka ini diperlukan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan umum yang ditentukan oleh pemerintah secara intelijen dan konsisten. Sering juga mereka mengambil bagian dalam merumuskan pendekatan serta kebijaksanaan baru. Akan tetapi tidak dapat diharapkan bahwa mereka itu secara sambilan akan dapat menyelami secara memuaskan persoalan-persoalan yang timbul dari keperluan akan perubahan-perubahan yang radikal dalam rangka revolusi kita. Pekerjaan rutin mereka biasanya terlalu banyak dan lebih lagi apabila mereka sudah lama bekerja di dalam lingkungan administratif, kapasitas inovasi mereka sudah layu. Dalam menghadapi soal-soal baru ini, maka terpaksa mereka menyandar pada akal sehatnya atau common sense. Akan tetapi yang dinamakan akal sehat itu sering tidak lain dari endapan yang tertinggal, bekas-bekas dari pikiran-pikiran dan teori-teori yang telah diresapnya pada waktu muda dan yang sudah lama ditinggalkan oleh ilmu pengetahuan. Maka sangat perlulah kemampuan ilmiah yang terpendam dalam aparatur administrasi negara itu sendiri dikerahkan justru untuk mempersiapkan perubahan yang radikal itu dan untuk mengevaluasi pelaksanaannya. Untuk itu hendaknya para sarjana yang akan dipergunakan sebagai pekerja ilmiah dilepaskan dari fungsi lini, line function, dan ditempatkan dalam staf. Perlulah pula fungsi planning dipisahkan dari fungsi administratif dan lebih lagi riset untuk planning dipisahkan daripadanya. Agar supaya para sarjana ini dapat menyumbangkan hasil yang optimal, mereka perlu diberi kebebasan dan waktu untuk bekerja sesuai dengan sifat khasnya sebagai sarjana ilmiah. Maka janganlah mereka diharapkan atau diperintahkan untuk memajukan usul-usul mengenai garis-garis kebijaksanaan tertentu berdasarkan data yang kurang lengkap. Segala riset yang tergesa-gesa itu tidak ada artinya sama sekali baik bagi si sarjana maupun bagi penguasa. Lagi pula, kita baru pada permulaan proses mengumpulkan data untuk ilmu-ilmu sosial. Maka tidak diharapkan bahwa biarpun peranan ilmiah sarjana ini diterima dan digunakan, ia segera dapat membuktikan kegunaannya. Kalau batas-batas ini yang ditentukan oleh cara-cara ilmu pengetahuan sendiri dapat disadari dan diterima oleh yang berwajib di bidang administrasi negara, maka besarlah sumbangan yang dapat diberikan oleh si sarjana riset itu.
Ia dapat menyelami riwayat berbagai persoalan untuk memperdalam pengertian administratur daripadanya riset historis. Ia dapat menyusun paper situasi yang mendudukkan persoalan yang bersangkutan dan mengisolasikan faktor-faktor yang menguasainya. Malahan dalam beberapa hal, ia juga dapat dengan cara ekstrapolasi memproyeksikan pengertian mengenai faktor-faktor dan arah-arah perkembangannya ke hari depan. Dan kemampuan proyeksi ini kadang-kadang dapat memberikan suatu segi prediktif pada studinya. Ketiga, ia dapat menganalisa persoalan-persoalan yang memerlukan keputusan politik oleh yang berwajib. Ia dapat menjalankan hal itu dengan cara membeberkan alternatif mengenai garis kebijaksanaan yang diambil dengan menunjukkan pada perbandingan kegunaan dan biaya dalam arti luas dari masing-masing alternatif. Maka jikalau si sarjana riset digunakan secara demikian ini, ia akan dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya kepada si administratur negara. Uraian di atas ini agaknya dapat memberi alasan bagi pemerintah untuk mempertimbangkan terbentuknya lembaga-lembaga khusus penelitian persoalan-persoalan guna keperluan pemerintah, terutama di bidang yang bersangkutan dengan proses pembangunan. Lembaga seperti RAND Corporation Research and Development dengan segala metodik dan teknik yang telah diperkembangkannya untuk menyelidiki dan memproyeksikan masalah-masalah pertahanan dan operasi militer. Begitu pula lembaga-lembaga seperti Council of Economic and Industrial Research di New Delhi atau lembaga swasta seperti Gokhale Institute of Economic and Political Science di Vienna dapat memberi bayangan tentang kemungkinan-kemungkinan yang terbuka bagi kita di Indonesia. Saran-saran yang dikemukakan di sini mengenai garis-garis kebijaksanaan, cara-cara menggunakan lembaga-lembaga ilmiah dan hubungan pekerjaan ilmiah dengan lingkungan sosialnya guna mengarahkan dan menggunakan seefektif-efektifnya kesanggupan ilmu pengetahuan dan kemampuan para sarjana, tentu semuanya tidak akan mempunyai efek apapun jikalau kita tidak berhasil menarik orang-orang yang paling berbakat ke bidang ini dan jikalau pelaksanaan saran-saran itu tidak disertai dengan perangsang-perangsang yang kuat atau intensif. Di dalam suatu negara yang bercita-cita sosial ilmiah dan yang per definisi menaruh kepercayaan sepenuhnya pada kesanggupan ilmu pengetahuan itu, sebenarnya suatu hal yang layak dan wajar jikalau si sarjana yang daya cipta ilmiahnya sudah terbukti mendapat tempat yang terhormat dengan segala remunerasi keuangan serta emolumen yang termasuk golongan tertinggi dalam negara kita. Baginya harus berlaku insentif yang sama seperti berlaku untuk para menteri atau para pemimpin perusahaan-perusahaan negara. Selain daripada itu, kriteria pengangkatan, promosi, dan karir ilmiah perlu dilepaskan dari kriteria-kriteria yang berlaku untuk pegawai-pegawai negeri di bidang administrasi negara. Diploma, anciennities, dan pengalaman merupakan kriteria yang sangat penting di bidang administrasi negara. Sebab yang dituju di sini ialah menjamin kebaikan administrasi. Berlainan sekali halnya di bidang ilmiah, di mana kecakapan administratif tidak besar artinya, tapi hanya kecakapan dan kreativitas ilmiah yang terbukti. Penggunaan ukuran-ukuran administratif hanya akan mengekang perkembangan kreativitasnya. Pengangkatan, penggajian, dan promosi seorang profesor dan pekerja riset hendaknya dilepaskan dari jumlah masa jabatan. Ukuran satu-satunya hendaknya lah kecakapan ilmiah yang telah terbukti. Demikianlah karir ilmiah dapat menjadi suatu karir yang paling menarik baik dari sudut pekerjaannya maupun dari sudut keuangannya untuk orang-orang yang berbakat kreatif. Sidang ilmiah seharusnya merupakan suatu karir di mana kesempatan untuk maju paling besar dan hanya ditentukan oleh kreativitasnya sendiri. Perlu juga hak si sarjana dan setiap pencipta untuk turut menikmati hasil buah kerjanya, dilindungi dengan undang-undang, suatu undang-undang oktroy, dan hak cipta yang secara adil melindungi baik kepentingan si pencipta maupun kepentingan masyarakat. Telah terbukti merupakan suatu insentif yang sangat penting guna perkembangan daya cipta yang sebesar-besarnya. Saran-saran di atas ini umumnya mengenai lingkungan ilmu pengetahuan sendiri serta prosedur di dalamnya. Itu juga mengenai rangka sosial dan institusional, tempat ilmu pengetahuan bekerja yang langsung mempengaruhi pekerjaan ilmiah itu. Akan tetapi di luar rangka ini ada beberapa faktor yang penting yang secara tidak langsung mempunyai efek yang besar atas perkembangan ilmiah dan penggunaannya guna pembangunan.
Marilah kita sekarang meninjau faktor itu lebih dekat. Kualitas kreatif para sarjana tidak saja tergantung dari didikan yang diterima di universitas dan faktor sosial yang telah diperbincangkan tadi. Kualitas itu juga tergantung dari kualitas bibitnya, hasil didikan sekolah menengah dan rakyat. Tidak berlebih-lebihanlah apabila dikemukakan bahwa kualitas ilmiah suatu bangsa untuk sebagian penting tergantung dari tanggapan-tanggapan jiwa, attitude, dan yang ditanam dan dipupuk pada tingkat-tingkat pendidikan ini. Maka setiap peninjauan mengenai pengerahan ilmu pengetahuan guna pembangunan harus pula mencakupi penyesuaian politik pendidikan pada tingkat-tingkat di bawah universitas agar supaya ia dapat menjadi alat perubahan struktur kebudayaan, social cultural change. Agaknya sangat perlu pelajar-pelajar pada tingkat itu mendapat didikan yang menanamkan padanya suatu orientasi umum yang diarahkan kepada perubahan dan perbaikan, change oriented. Perlu dipupuk padanya kepercayaan mengenai daya rasional manusia, serta mengenai penggunaan kreativitasnya guna mengejar pengetahuan, guna memperluas lingkungan kehidupan manusia yang dapat diliputi oleh pikiran, keputusan, dan tindakan rasional. Dan dengan demikian, guna membina suatu hari depan yang lebih baik, lebih makmur, dan lebih bahagia dari sekarang. Future oriented, kata seorang ahli pendidikan Indonesia. Selain menjamin stabilitas dan vitalitas kultural, pendidikan harus menggabungkan dalam teorinya suatu persiapan untuk memberi ruang kepada kedambaan dasar manusia untuk mengubah melampaui dirinya sendiri. Visi masa depan adalah syarat fungsional untuk pertumbuhan dan kontinuitas sosiokultural. Pengajaran matematika dan ilmu-ilmu pengetahuan dengan sendirinya disesuaikan pada tingkat perkembangan anak yang bersangkutan, dapat digunakan sebagai alat perangsang dan pemupuk kepercayaan pada daya rasional manusia dan perspektif hari depan ini. Hendaknya mata pelajaran ini tidak saja diberikan sebagai kumpulan rumus-rumus dan hukum-hukum, tetapi juga sebagai suatu petualangan nalar manusia, adventure of the human mind, dalam rangka historisnya. Metode pengajaran dalam mata pelajaran ini hendaknya juga disesuaikan untuk mempercepat introduksi si anak itu ke dalam kehidupan abad ke-20. Demikianlah pengajaran dalam mata-mata pelajaran ini akan dapat menjadi suatu alat kemajuan yang penting. Juga bagi anak-anak sekolah rakyat, terutama di desa-desa, sangat penting jikalau mereka kembali ke lingkungan kehidupannya sendiri dengan cara-cara produksinya dan cara-cara hidup di rumah dan pekarangannya. Mereka menghadapinya dengan suatu sikap yang baru, yaitu dengan pertanyaan, bagaimana saya dapat memperbaikinya? Untuk itu, perlulah di sekolah-sekolah dirangsang dan dipupuk imajinasi, inventiveness, dan inisiatif serta pengetahuan mengenai kemungkinan baru yang terbuka sebagai akibat adanya alat-alat dan cara-cara baru. Sifat ini juga dapat dan perlu dipupuk di luar waktu sekolah, misalnya dengan cara mendirikan perkumpulan-perkumpulan hobi di setiap desa atau hobi clubs yang bergerak di bidang-bidang seperti kerajinan tangan, pembuatan model-model kapal terbang, usaha-usaha di bidang kimia, dan sebagainya. Hobi clubs ini juga penting dari suatu sudut yang lain. Masuknya barang-barang industri yang sangat kompleks dalam jumlah yang besar seperti barang elektronika, televisi, barang-barang plastik, beserta segala efeknya atas cara-cara kita hidup dan menikmati hidup, merupakan suatu perkembangan yang tidak dapat dielakkan, dan memang sudah sewajarnya. Pada satu pihak, barang-barang itu merupakan lambang-lambang kehidupan abad ke-20 dan dapat merupakan perangsang yang penting bagi kita. Pada pihak lain, barang-barang yang sangat kompleks ini yang tidak atau belum dapat dibuat di dalam negeri dan sering tidak dapat dibetulkan di dalam negeri dapat menimbulkan suatu reaksi yang lain, suatu penerimaan dan penikmatan pasif dan masa bodoh terhadap barang-barang yang dirasakan demikian jauh dari batas kemampuan kita sendiri. Sehingga kita berhadapan dengan barang-barang itu bukan dengan suatu sikap yang positif dan kreatif. Maka perlulah agaknya mewujudkan dengan sengaja saluran-saluran bagi penjelmaan daya cipta kita sendiri yang ada dalam kemampuan kita dan yang memungkinkan terpeliharanya sikap kreatif dan aktivitas kreatif sendiri. Dalam hubungan inilah hobi clubs itu dapat memainkan peranan yang sangat penting sebagai suatu aktivitas penghubung antara lingkungan kehidupan sehari-hari
dengan barang-barang yang sangat kompleks itu. Justru dalam masa peralihan seperti yang kita alami sekarang ini, suatu usaha yang sadar ke arah itu sangat perlu. Dari uraian di atas ini telah terang agaknya tempat sentral yang diduduki oleh faktor manusia beserta daya kreatifnya dalam usaha pembangunan kita. Dinamika proses pembangunan dan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menaruhkan suatu tugas yang menentukan sifatnya atas kemampuan kreatif manusia Indonesia. Di atas ini kami telah coba menggambarkan akibatnya untuk bidang ilmu pengetahuan manusia Indonesia dan untuk pengerahan ilmu pengetahuan guna pembangunan. Dalam hubungan itu, kita telah meneropong sifat-sifat kesarjanaan yang diperlukan dan faktor-faktor sosial yang dapat menambah hasil kerja si sarjana. Akan tetapi teranglah juga bahwa pengerahan daya kreatif guna proses pembangunan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lebih dalam mengenai motivasi dasar serta rangka nilai-nilai hidup yang berakar di dalam kebudayaan bangsa kita. Orang mendapat kesan bahwa faktor-faktor kebudayaan yang dapat merupakan dorongan ke arah pembangunan masyarakat kurang diperhatikan oleh pemerintah, dan bahwa tidak ada garis kebijaksanaan umum yang khusus mempunyai tujuan untuk merangsang faktor-faktor itu. Gagasan kemajuan, the idea of progress, kepercayaan pada kemampuan manusia untuk memperbaiki kehidupannya di dunia ini dan untuk mencapai kemajuan dengan menggunakan kemampuan rasional serta daya ciptanya sendiri, pengarahan, pandangan, dan pikiran kepada hari depan, semua ini merupakan faktor-faktor kebudayaan yang agaknya belum cukup menjadi perhatian dan sasaran saluran-saluran komunikasi massa di negeri kita. Potensi film dan radio dalam hubungan ini belum sepenuhnya dipergunakan, dan kemungkinan-kemungkinan yang masih terbuka masih kurang diselidiki. Disinilah terbukalah suatu lapangan yang sangat penting untuk penyelidikan-penyelidikan bersama antara sarjana-sarjana sosiologi, antropologi, psikologi sosial, dan ahli komunikasi massa. Ilmu-ilmu sosial akan dapat mengadakan evaluasi terhadap efektivitas cara-cara penyiaran dan penyebaran ide-ide atas golongan-golongan pendengar atau penonton yang dituju. Ilmu-ilmu sosial juga akan membantu dalam merencanakan cara-cara yang mungkin lebih efektif. Penggunaan film di dalam pengajaran ilmu-ilmu alam di sekolah menengah sebagai prosedur yang biasa untuk pendidikan anak-anak desa di dalam hubungan community development dan dalam mempopulerkan kemungkinan-kemungkinan teknologi yang baru di dalam lingkungan produksi dan sebagainya merupakan bidang-bidang yang belum cukup diselidiki kemungkinan serta cara-caranya. Juga perlu diselidiki untuk masing-masing saluran komunikasi massa ini, wujud dan metode presentasi yang sesuai. Pokoknya kita perlu menggunakan saluran-saluran ini secara konsekuen dan efektif guna menghubungkan daya cipta baik yang sudah nyata maupun yang masih terpendam dari masyarakat Indonesia dengan usaha pembangunan kita. Dengan cara membuka perspektif depan yang terang, dengan merangsang imajinasi, dengan menunjukkan pada alat-alat modern yang dapat digunakan oleh manusia. Akan tetapi semuanya ini disajikan dengan cara-cara yang menghubungkan lingkungan-lingkungan hidup sekarang ini dengan kemajuan-kemajuan di luar lingkungannya, lagi sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan orang-orang yang hidup di desa dan di hutan, yang berusaha di laut, di kota kecil atau di kota besar masing-masing, maka daya kreatif itu akan dapat diarahkan di mana ia sudah tergerak atau dibangkitkan, di mana ia masih terpendam kepada usaha pembangunan kita. Dengan sendirinya usaha semacam ini bukan saja menjadi kewajiban-kewajiban ahli-ahli teknis atau sarjana-sarjana ilmu sosial. Untuk sebagian penting hasil baik dari penggunaan media ini akan tergantung dari kerjasama dengan golongan seniman, baik yang modern maupun yang tradisional. Semua persoalan yang dikemukakan di atas ini menjadi lebih akut lagi jikalau kita memikirkan cara penggunaan suatu alat senjata yang lebih ampuh lagi, yaitu televisi. Penggunaan televisi di Indonesia mendesak kita untuk sekarang ini juga sudah mulai memikirkan cara penggunaan yang seefektif mungkin. Televisi akan memerlukan jumlah produksi karya seni lebih besar lagi daripada radio dan film bersama. Ia juga memerlukan pemikiran mengenai cara-cara penggunaan medium ini guna usaha pembangunan dan guna merangsang kreativitas yang sebesar-besarnya dengan cara-cara yang sesuai dengan sifat medium ini. Ia juga memerlukan sejumlah besar seniman dan produser yang sanggup menggunakan medium ini.
Maka demikianlah kita sampai lagi pada peranan universitas dalam usaha pembangunan, tetapi sekarang terutama di bidang sastra dan kebudayaan. Bagi setiap peminta sudah tidak menjadi rahasia bahwa arus pertumbuhan kebudayaan terutama di bidang bahasa sastra, drama modern di bidang film dan radio terjadi di luar tembok-tembok universitas di Indonesia. Apabila ada aktivitas di bidang-bidang ini di lingkungan universitas, hal itu terutama berkat usaha-usaha kelompok beberapa mahasiswa saja yang diikuti dengan perhatian yang agak pasif dari pihak pimpinan universitas. Akibatnya ialah bahwa seniman-seniman angkatan muda mencari-cari sendiri saja, tanpa bimbingan yang kompeten dan tanpa bantuan yang teratur. Keadaan semacam ini menurut pendapat saya merupakan suatu pemborosan waktu dan tenaga sosial mengingat urgensi dan besarnya usaha pembangunan kita. Perkembangan di bidang-bidang kebudayaan ini yang vital untuk setiap bangsa dan lebih lagi untuk suatu bangsa yang sedang terlibat dalam usaha nation building terlampau besar untuk membiarkan pemborosan ini. Maka untuk mempercepat proses pencarian dan penjelmaan daya kreatif di bidang-bidang ini sejalan dengan bertambahnya kebutuhan, maka perlulah fakultas-fakultas sastra juga meliputi didikan dalam bidang-bidang kesenian kreatif ini. Kuliah-kuliah dan lokakarya di bidang penulisan kreatif dan drama untuk dipentaskan atau dibiayai untuk film, radio, dan televisi beserta kuliah-kuliah dalam mata pelajaran khusus sastraan perbandingan dan sebagainya harus menjadi alat perlengkapan biasa di dalam fakultas-fakultas sastra. Pencarian seniman-seniman tunas muda ini tidak dapat kita serahkan saja kepada proses alamiah. Waktu terlampau mendesak. Hendaknya jurusan-jurusan itu juga ditunjukkan pada pendidikan ahli-ahli penerjemah dalam jumlah yang cukup dan sebagai karir tetap yang mempunyai keahlian khusus di bidang ilmiah atau kebudayaan tertentu. Bertambahnya jumlah terjemahan secara sistematis dari karya-karya kebudayaan luar negeri akan membuka pintu yang paling dekat dan paling lebar guna mencari pengetahuan, keahlian, kompetens, dan nilai-nilai di bidang-bidang kebudayaan ini yang perlu guna kristalisasi gaya dan pribadi seniman sendiri dan kesenian Indonesia. Di samping itu sangat diperlukan terjemahan dari karangan-karangan ilmiah guna merangsang dan mempercepat kemajuan ilmu kita sendiri. Dengan jalan yang demikian ini, maka universitas di Indonesia akan dapat mengambil tempat sentral yang semestinya dalam pencarian, pertumbuhan, dan pengucapan daya cipta di bidang ilmu dan kebudayaan. Pencarian ilmiah yang sekarang sedang dilakukan di lembaga-lembaga riset pemerintah dan universitas, dan juga pencarian artistik di bidang seni lukis, sastra, drama, arsitektur, keramik, dan nanti di lembaga-lembaga industrial design, serta lembaga-lembaga untuk desain dan modernisasi berbagai kerajinan tangan yang masih harus didirikan. Pencarian itu sendiri dapat merupakan dan harus digunakan sebagai faktor sosial yang kuat untuk merangsang daya cipta masyarakat umum. Hingga kini pencarian itu masih terlampau terbatas pada orang-orang yang langsung bersangkutan. Alangkah baiknya apabila sebanyak-banyaknya masyarakat diajak serta dan secara kreatif turut serta dalam pencarian di dalam lingkungan kehidupannya sendiri. Janganlah kita lupakan bahwa pencarian itu sendiri ialah juga pembangunan. Sangat besar manfaatnya secara langsung dan secara tidak langsung apabila pencarian di bidang arsitektur di kalangan ITB misalnya dibawa ke dalam masyarakat. Perkenalan lebih dekat dari soal-soal yang bersangkutan oleh masyarakat umum disertai dengan pengetahuan yang lebih besar mengenai kemungkinan-kemungkinan baru mengenai wujud dan bahan seperti disebabkan oleh prestris konkret, geodesic dome, dan penggunaan bahan-bahan sintetis, cara pengawetan baru dan sebagainya untuk gedung kantor dan hotel maupun untuk rumah desa merupakan perangsang penting yang efektif atas daya cipta masyarakat. Demikian juga di bidang lain. Usaha mempopularisasikan pencarian ilmu seni ini tidak perlu dilakukan oleh para sarjana dan seniman sendiri. Sebaliknya hal itu diselenggarakan oleh pengarang-pengarang yang ahli dalam mendramatisasikan pencarian ini dan yang ahli dalam presentasi yang paling efektif dan sesuai dengan sasaran-sasarannya. Majalah-majalah ilmiah populer, komik strips mengenai ilmu sejarah pencarian ilmu, dan mengenai science fiction untuk anak-anak maupun orang dewasa, dan buku untuk kanak-kanak maupun orang dewasa, dan buku kanak-kanak pada umumnya merupakan saluran-saluran yang perlu dipertimbangkan dan dicoba dalam hubungan ini. Agaknya inilah juga suatu tugas bagi Departemen Penerangan dan Departemen Pendidikan dalam rangka pembangunan.
Pikiran-pikiran di atas ini juga berdasarkan kesadaran mengenai hubungan mutlak yang terdapat di antara pekerjaan kreatif di bidang ilmiah dan budaya dengan minat perhatian dan kebutuhan masyarakat umum. Jikalau tidak ada perhatian di kalangan masyarakat umum, untuk apa yang dikejar oleh sarjana? Untuk apa yang dikejar oleh si sarjana dan si seniman? Jikalau tidak ada orang-orang atau golongan-golongan yang dengan hati besar menerima, menikmati, atau menggunakan gagasan-gagasan, penemuan-penemuan ilmiah dan karya-karya seni baru yang dihasilkan olehnya, maka berangsur-angsur daya cipta artistik dan ilmiah menjadi tandus. Ilmu dan seni dapat berkembang dengan suburnya hanya jikalau aktivitas kreatif yang khusus ini berakar pada didorong, dirangsang, dan dipelihara oleh masyarakat umum. Ilmu dan seni itu pada hakikatnya merupakan penjelmaan, bunga dari vitalitas dan dorongan kreatif umum seluruh bangsa dan masyarakat, dan hubungan timbal balik ini pun perlu kita kearahkan untuk pembangunan kita. Dalam uraian di atas, kita telah meninjau organisasi daya cipta manusia Indonesia di front ilmiah dan telah dikemukakan beberapa saran mengenai rangka institusional dan garis-garis kebijaksanaan untuk penggunaan daya cipta di bidang ilmiah itu guna pembangunan negara dan bangsa kita. Kita juga telah melihat dalam hubungan timbal balik di antara kemajuan ilmu pengetahuan dan masyarakat, faktor-faktor kebudayaan memegang peranan yang penting, dan bahwa usaha pembangunan maupun kemajuan ilmiah memerlukan pengerahan faktor-faktor kreatif yang terdapat di masyarakat umum dan yang berakar pada substratum kebudayaan kita. Dalam hubungan ini telah juga ditinjau selayang pandang bagaimana saluran-saluran komunikasi massa akan dapat digunakan untuk menggerakkan faktor-faktor itu. Akan tetapi dalam menyelami lebih dalam masalah pengerahan dan penggunaan daya cipta guna pembangunan dan kemajuan sebagai suatu persoalan sosial, maka mau tak mau kita memasuki bidang ide, dan pada hakikatnya terbentur pada proses kreativitas itu sendiri sebagai suatu kejadian individual. Proses kreatif yang membawa si sarjana kepada penemuannya, si penyair kepada perwujudan sajaknya, si ahli mistik kepada iluminasinya, merupakan suatu kejadian yang tidak untuk semua orang yang mengalaminya sama. Berbagai ahli psikologi dan filsafat telah mencoba memahami dan menerangkannya, dan tidak perlu kita sekarang mengikuti usahanya. Cukuplah disebutkan di sini beberapa karakteristik yang dapat mempermudah pengertian kita mengenai proses ini. Pertama, pemusatan atau konsentrasi semua tenaga untuk menguasai persoalan atau untuk menyelami objek. Kemudian pelepasan konsentrasi itu serta penyerahan diri dalam keheningan atau kesuwungan, atau dalam perlambang Jacques Mariat atau dalam perlambang Jacques Maritain, this yielding to the oceanic consciousness. Pada tingkat berikutnya, denyaran sinar wawasan, the flash of insight, atau menurut Henry Poincare, this appearance of sudden illumination. Dan akhirnya penyempurnaan perwujudan estetis atau di bidang ilmiah penelitian, perumusan, serta kontrol ilmiahnya. Yang penting bagi kita dalam rangka karangan ini ialah sifat sangat individual dan personalik dalam proses ini, peranan penting dari bagian tak sadar jiwa kita, unconsciousness, serta penempatan si manusia kreatif itu sebagai akibat pengalaman proses penciptanya ini pada tapal batas antara yang ada dan yang akan, antara yang dikenal dan yang tak dikenal, antara yang sudah tersusun dan yang tidak tersusun, antara the established order and a new order still to come. Aspek terakhir ini lebih terang dicerminkan dalam dua kutipan yang berikut, satu dari seorang sarjana fisika, satu dari seorang penyair. Baik ilmuwan maupun seniman senantiasa berada di ujung misteri, di kepung misteri. Keduanya dalam mewujudkan daya ciptanya senantiasa harus melakukan reorganisasi atas apa yang baru dan apa yang biasa dikenal dengan perimbangan antara yang baru, dan sintesa dengan perjuangan untuk membuat tatanan parsial berada dalam kekacauan total. Kutipan kedua ialah sebagai berikut, karena susunan kreatif yang merupakan perluasan kehidupan bukanlah elaborasi dari apa yang sudah mapan, tetapi merupakan gerak melampaui apa yang sudah mapan itu, atau paling tidak merupakan reorganisasi atas kemapanan itu, dan seringkali meliputi anasir yang tak cukup dalam apa yang sudah mapan. Karena itu, kebutuhan pertama adalah melampaui tatanan lama.
Sebelum suatu tatanan baru bisa dirumuskan, kekuasaan mutlak dari apa yang sudah mapan, yang mengungkung kita mengenai apa yang kita ketahui dan keadaan kita harus dihancurkan. Untuk menemukan, orang harus menggali apa yang tak terpastikan dalam dirinya. Dalam hubungan ini, perlu kita perhatikan suatu segi sosial lain dari proses penciptaan ini. Gagasan baru serta arah-arah pencarian yang menelurkan gagasan-gagasan itu tidak mencetus begitu saja. Gagasan-gagasan itu muncul dan mengkristalisasi di dalam kancah pemikiran dan diskusi penciptaan dan pengujian, penerimaan dan penolakan di dalam lingkungan masyarakat tempat sarjana, seniman, guru, pengarang, dan cendekiawan, baik yang bekerja di dalam rangka pemerintah maupun di dalam organisasi-organisasi rakyat, maupun yang bebas bertemu secara informal. Disinilah ditentukan arah perhatian wujud pemikiran yang teoritis maupun praktis sifatnya. Dan akhirnya, gagasan-gagasan yang hendak merangkul semua aktivitas manusia dan semua kejadian dalam masyarakat dalam pertanyaan apa gerangan makna dan arti segala sesuatu itu. Seni, kata Henry Wheeler, tak mengajarkan apa-apa kecuali makna penting kehidupan. Keaktifan intelektual dan budaya inilah yang menghubungkan manusia dengan masyarakatnya, dengan alam semesta dan dengan Tuhannya, dan dengan jalan demikian, dengan makna kehidupan sendiri menuju rahim bagi hari depan bangsa. Setiap kebudayaan, setiap masyarakat yang vital, untuk menjaga vitalitasnya itu harus memupuk dua unsur kehidupannya, yaitu kontinuitasnya serta kesanggupannya untuk berubah, atau tradisinya dan pembaharuannya. Dan setiap kebudayaan dan masyarakat yang vital itu mau tak mau menyadari bahwa bidang aktivitas intelektual dan budaya ini ialah tempat bertahtanya imajinasi kreatif bangsa. Sebab imajinasi kreatif inilah, dalam kata-kata pengarang Nancy Hill, yang merupakan realitas baru dalam proses penciptaan. Ia mencerminkan bagian dari tatanan yang ada yang masih bisa tumbuh. Sebagian besar saran yang telah dikemukakan dalam karangan ini terutama dipandang dari sudut penglihatan pemerintah atau setidak-tidaknya dari sudut penglihatan manajerial. Pengetahuan kita sekarang mengenai proses kreatif itu sendiri mau tak mau meyakinkan kita bahwa dalam usaha mengerahkannya ada batas tertentu yang jikalau dilampaui akan merusakkan tujuan-tujuan yang dikejar dengan pengerahan itu. Sebab daya cipta itu sendiri menjadi rusak. Proses kreatif sendiri sebagai proses yang sangat individual dan pribadi ini memang tidak dapat diatur atau ditertibkan. Tidak ada satu pendekatan dari luar, tidak ada satu politik pemerintah atau manajerial yang dapat sepenuhnya menangkap, menyalurkan, dan menggunakan daya kreatif ini. Terpaksa penyusunan diserahkan kepada kekuatan kreatif itu sendiri jikalau dikehendaki hasil-hasil yang berarti dan yang diperlukan. Hal itu hanya mungkin dengan bantuan organisasi-organisasi yang muncul dari masyarakat. Disinilah letak satu segi penting dari peranan lembaga-lembaga seperti organisasi pengarang, organisasi sarjana, serikat pekerja, buruh, dan tani, dan sebagainya dalam usaha pembangunan. Di bidang kreativitas, pemerintah dan golongan manajer dapat menunjukkan arah perkembangan yang diinginkannya. Ia dapat menentukan tujuan umum, mengadakan kerangka kelembagaan dan kebijaksanaan, memberikan fasilitas dan perangsang untuk memudahkan pekerjaan kreatif. Akan tetapi kegiatan kreatif ini tidak seluruhnya terbuka dan tidak seluruhnya dapat dicakup oleh suatu pendekatan yang utilitaritas, yang mau tak mau digunakan oleh suatu pemerintah dan yang juga untuk sebagian besar digunakan di dalam karangan ini. Penelitian terapan tidak dapat berbuah terus tanpa penelitian dasar, tanpa pengejaran pengetahuan sebagai tujuan tersendiri yang sah. Lepas dari kegunaannya, seni terapan menjadi gersang, tanpa eksperimentasi dan pengucapan bebas dari seni murni. Maka demikianlah kita dapat melihat bahwa tidak mungkin manusia mempertaruhkan diri sepenuhnya untuk usaha pembangunan ekonomi jikalau ia tidak dapat menghubungkannya dengan makna kehidupan umumnya. Imbauan kepada keinginan manusia untuk mencapai kehidupan material yang lebih baik serta imbauan kepada perhitungan-perhitungan rasional tidak mencukupi. Perlu digerakkan faktor-faktor yang bukan rasional yang bersifat efektif dan ekspresif yang terjalin di dalam kebudayaannya. Sebab di dalam kehidupan kebudayaannya lah manusia dapat menangkap makna hidupnya, artinya dengan makna kehidupannya itu
ia akan dapat mempertaruhkan jiwa raga seluruhnya untuk usaha-usaha pembangunan itu. Maka dalam usaha memobilisasikan manusia serta daya ciptanya, kita tidak dapat menyederhanakannya menjadi beberapa faktor sederhana yang dapat dimanipulasikan. Tidak mungkin pula untuk hanya merangsang sifat-sifat kreatif yang langsung berguna untuk pembangunan. Pengerahan manusia dan daya kreatifnya hanya mungkin jikalau kebulatan kebudayaannya dirangsang dan digerakkan. Disinilah menjadi kenyataan pentingnya peranan seni dan kebudayaan umumnya untuk usaha pembangunan tadi. Maka sampailah kita pada sesuatu yang pada lahirnya tampak sebagai paradoks yang akan saya jadikan sebagai akhirul kata. Pengerahan dan daya cipta guna pembangunan hanya mungkin jikalau di dalam usaha pembangunan itu manusia dan daya ciptanya sendiri menjadi tujuan. Di dalam uraian di atas ini sudah barang tentu saya hanya dapat memberikan suatu sketsa cepat yang sederhana dan tidak lengkap lagi sementara sifatnya dari permasalahan ini. Namun harapan saya ialah bahwa dengan jalan sepintas lalu ini, perhatian khalayak ramai pada umumnya dapat ditarik kepada sifat pokok dari usaha pembangunan sebagai suatu proses yang dinamis dan dialektis, dan kepada peranan sentral yang harus dimainkan terutama di bidang ilmu ilmiah oleh daya cipta manusia Indonesia. Saya juga berharapan bahwa pencetusan beberapa gagasan secara agak provokatif akan merangsang orang untuk mengoreksi peta topografis yang telah saya coba berikan di sini. Dari beberapa faktor dan lembaga yang bersifat strategis di dalam proses pembangunan, serta dari beberapa pendekatan untuk pelaksanaannya. Maksud sketsa ini tidak lain daripada memberi suatu bird's eye view, suatu tinjauan selayang pandang, suatu inventarisasi pertama dari faktor-faktor sosial dan kebudayaan yang penting. Jikalau saya telah memberanikan diri untuk mencebur di dalam permasalahan ini yang demikian luas dan dalamnya, maka hal itu lantaran teladan yang telah diberikan dan yang pantas menjadi pegangan setiap pencipta ilmu waktu Bima berani nyegur ing telenging samudra guna mencari tirta parwita, air kesucian hidup.